di luar negeri. Hosted by Kantor Urusan Internasional Universitas Islam Indonesia. Senang rasanya bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Ada beberapa nama yang saya recognize dari sering kegiatan yang kita lakukan, sering hadir dan ikut. Selamat datang kembali dan salam kenal untuk teman-teman yang baru datang dan atau baru ikut kegiatan kita sekali ini. Dalam 2 jam ke depan nanti akan saya hosting. Perkenalkan, saya Ade Rizal. Kalian bisa panggil saya Ade. Saya perwakilan dari Kantor Urusan Internasional KUI UII yang akan menghandle acara ini untuk 2 jam ke depan. Sebelum kita mulai, saya akan membagikan beberapa informasi terkait rule of game dari acara kita hari ini. Yang pertama adalah ketika kalian ingin menanyakan sesuatu hal, kalian bisa pakai fitur raise hand, atau kalian bisa ketik pertanyaan kalian di chat jika kalian nggak bisa hidupkan video kalian kali ya, mungkin permasalahan sinyal atau apa. Nanti kita bisa ngobrol langsung ke salah satu atau semua speakers dan menanyakan hal-hal yang kalian butuhkan untuk selanjutnya. Sebelum beranjak ke agenda kita yang utama, izinkan saya mengundang Direktur Kantor Urusan Internasional Universitas Islam Indonesia, Budian Sari Utami, yang sekarang ada di tengah-tengah kita untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata. Budian, screen is yours. Ya, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Ini di kali ini ya. Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu lagi gitu ya. Nggak cuma sehat tapi juga bahagia gitu ya. Itu yang paling penting. Alhamdulillah, ini pertama kalinya di tahun ini, mengawali tahun kita bikin acara untuk ISMA berbagi gitu ya. Rencananya nanti ada banyak sekali aktivitas itu yang kita sudah planning, kita rencanakan untuk kegiatan ISMA berbagi nanti dari teman-teman ISMA, jadi ISMA Awardee untuk mahasiswa gitu, untuk adik-adik mahasiswa yang belum pernah mengikuti ISMA. Nah, ada beberapa hal yang akan berbeda nanti ya ISMA tahun ini dengan ISMA yang sebelumnya, karena kalau tahun ini akan lebih ketat gitu, termasuk kriteria bahwa mahasiswa belum pernah mengikuti program-program ke luar negeri itu nanti juga akan ditetapkan. Tapi kalau syarat bahasa, kemudian IPK itu masih sama, kemudian semester juga masih sama. Nah, nanti ISMA akan mulai buka bulan Maret, insya Allah. Kita akan infokan juga nanti ya, kalau sudah ada informasi dari kementerian nanti kita akan infokan ke teman-teman mahasiswa. Tapi kami senang sekali gitu ya, kepengennya sih UI kan untuk tahun 2021 ini menjadi perguruan tinggi swasta yang mengirimkan mahasiswa ISMA terbanyak gitu ya, dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta lainnya, alhamdulillah gitu. Dan untuk tahun 2021 ini pertama kali ISMA digelar, UI mengirimkan 24 mahasiswa ke 15 perguruan tinggi top university itu ya, di jajaran QS 300 top university sampai 500, ada yang 100 top university juga ini Masya Allah. Dari 15 top university itu ke 10 negara. Itu. Dan ini ada 9 program studi ya, teman-teman awardee ISMA ini ada dari 9 program studi. Paling banyak memang dari hubungan internasional, ada 8 mahasiswa yang ikut serta. Nanti selain ISMA, kita juga punya ICT, International Credit Transfer. Kalau yang kemarin memang untuk 10 mahasiswa saja dan pelaksanaannya daring gitu, sehingga bisa ambil kuliah di UII maupun ambil kuliah di luar negeri gitu ya, di partner university-nya UII. Kalau kemarin di University Malaya dan Papua University. Nah, untuk tahun ini nanti kita lihat juga ya, karena belum ada informasi untuk ICT, tapi kita ada 2 program, jadi program besar itu dari kementerian, yang ISMA itu, yang dengan beasiswa LPDP dan Info Scholarship, kegiatannya mobilitas fisik itu sudah jelas. Nanti akan ditambah juga pilihan perguruan tingginya. Jadi kayak MIT itu nanti juga akan masuk di list ya, insya Allah tahun ini masih dalam proses untuk penjajakan dan juga kerjasama gitu. Kerjasamanya tidak dengan UII, tapi kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia.
Nanti adik-adik bisa lihat dan menyiapkan diri ya dari sekarang gitu seperti apa. Nanti kita dengar cerita dari kakak-kakak Wardi Isma. Gitu. Kemudian untuk ICT, nah ini sekalian karena ICT minggu depan kita juga ada ya untuk talk show-nya setiap hari Sabtu nanti dipandu sama Mas Ade nih. Kita bikinnya talk show aja ya, ringan-ringan gitu santai karena ngobrol. Sebenarnya kalau teman-teman awardee Ismani di sini ya enak ya kita ketemu di sini kita ngobrol bareng gitu. Tapi karena masih di luar beberapa yang tapi ada juga sudah di sini di luar kota nanti ya kita masih melaksanakan secara daring. Kemudian yang perlu disiapkan apa? Yang utama kan bahasa ya kemarin itu paling banyak dan paling complicated gitu karena waktunya mendesak harus punya sertifikat yang betul-betul diakui ya entah itu IELTS, TOEFL maupun dari Duolingo. Nah, ini jadi tantangan juga. Nah, adik-adik bisa menyiapkan diri dari sekarang itu terkait dengan bahasa. Karena bahasa ini menjadi esensi dalam kita berkomunikasi. Kalau kita nggak bisa menguasai bahasa, ya akan sulit untuk berkomunikasi. Gitu. Nah, bahasa Inggris ini menjadi bahasa yang utama dan itu sudah common language gitu ya. Kalau teman-teman bisa menguasai bahasa lain di perguruan tinggi tujuan, nah itu akan lebih bagus lagi. Misalnya di Hungary, kemudian ada yang di Jerman, di Belanda, nanti bisa juga di Poland itu bisa nanti ditambahkan untuk informasi-informasi itu. Ini Januari ini ada yang akan berangkat juga ini ISMA yang di defer ya karena kemarin boardingnya close di South Korea. Nah ini ada satu mahasiswa yang dari UI akan berangkat bulan Januari ini tapi masih masuk ke awardee ISMA 2021 untuk berangkat ke Korea Selatan itu. Nah harapannya ini kan masih awal ya nanti tema-temanya akan berbeda-beda begitu sharingnya juga beda-beda karena tadi ada 15 host university jadi 15 perguruan tinggi luar negeri sehingga nih adik-adik nanti bisa ikut lagi acara yang minggu depan ICT minggu depannya lagi ada lagi sharing ISMA gitu ya tentang proses pendaftaran dan lain-lain. Kemudian kita rencananya mau bikin semacam bootcamp gitu ya. Nanti kita lihat animo adik-adik seperti apa mahasiswa supaya banyak yang bisa ikut serta gitu. Kalau kemarin dari 72 yang submit 24 diterima ISMA. Nah, nanti akan ada proses wawancara jelas dan itu lebih ketat gitu ya. Kita alhamdulillah senang sekali bisa ketemu. Nah, ini selamat selamat menikmati begitu ya belajar dari kakak-kakak ISMA dan juga ISMA berbagi ini selamat sharing juga kakak-kakak ISMA. Terima kasih sudah berkenan hadir nih di tengah-tengah kesibukan yang lain ya untuk kuliah terutama nih Mbak Isna ini yang masih di Belanda dan perbedaan waktu yang 6 jam ya sekarang ya. Oke, ya betul. Terima kasih sekali. Have fun and enjoy the talk show. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ade, ada. Oh, ini kita lihat di sini banyak ISMA Awardees juga yang hadir ya. Jadi nggak hanya yang jadi speaker juga. Nah, ini untuk koordinator ISMA Awardee 2021 ada Mas Apri di sini. Oke, Mas Ade sudah siap belum, Mas Ade? Oke, nampaknya ini ya. Ya, terima kasih Bu Dian. Kaget saya. Everything is okay with you, Mas Ade. Ya, hari libur internet kantor jadi bermasalah juga Bu Dian. Oh, I see. Okay. So it's better to stay at home. Iya. Terima kasih atas opening remarks-nya Bu Dian dan terima kasih juga untuk teman-teman. Saya mohon maaf karena ada sedikit permasalahan. Berbicara tentang bahasa, izinkan saya dan teman-teman juga Bu Dian untuk berbicara kasual dan tidak formal untuk pembicaraan kita ke depan ya, biar lebih enak dan lebih santai gitu. Tanpa membuang waktu, akan saya panggilkan teman-teman kita yang jadi narasumber atau speaker hari ini, yaitu yang pertama adalah Adisa Tiara. Adisa Tiara, say hello. Hai. Halo. Juga ada Nadira Mutia yang sudah di sini. Nadira. Halo semua. Hai Nadira. Nani Septiani.
Halo teman-teman semua. Dan yang terakhir ada Isnatani Humayra. Halo teman-teman. Oke, sekarang udah lengkap gitu. Mungkin teman-teman yang nggak tahu, mungkin bisa teman-teman dari pembicara bisa short introduction yourself dan sekarang ada di mana, semester berapa, jurusan apa, ke teman-teman yang hadir sekarang. Silakan, mungkin dari Adisa dulu. Oke, hai semuanya. Aku Adisa Tiara, bisa dipanggil Adisa atau Disa. Saat ini aku sudah kembali ada di Jogja. Terus aku kemarin berangkatnya ke Amerika Serikat, ke University of California, Davis, dan saat aku berangkat ke sana itu aku semester 5, masuk semester 5. Jadi next semester aku akan masuk ke semester 6 gitu. Adisa jurusan apa? Mohon maaf. Aku jurusan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Cool. Thank you. Nadira, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Halo semua, nama aku Nadira Mutia Supadi, bisa dipanggil Nadira. Dan aku sekarang masih ada di Inggris dan sebenarnya lagi masa ujian sekarang. Dan aku waktu itu keterima di University of Leeds dan aku dari ilmu komunikasi prodi ilmu komunikasi, sorry. Ya, berarti sekarang semester 5 ya? Aku sekarang sebenarnya masuk semester 8. Kemarin aku semester 7. Oh, sebenarnya di UK masih subuh ya? Atau pagi? Jadi sambil sahur ya ini? Iya benar. Oke. Thank you Nadira. Nani? Halo teman-teman, kenalin aku Nani Septiani. Aku asalnya dari Hubungan Internasional 2018. Kemarin aku terima award di ISMA 2021 di University of Warsaw, Polandia. Polandia. Cool. Lengkap, presisi, dan tepat. Ya, sekarang aku lagi di Jogja. Oh, sekarang udah di Jogja ya? Iya, kemarin baru balik ke Indonesia tanggal 20 Desember. 20 Desember. Karantina dulu 10 hari di Jakarta. Oh, berarti tahun baru di Wisma Atlet? Di karantina. Oh di iya. hotel. Oh, di hotel ya. Oke. Oke, thank you Nani. Isna? Halo Silakan. semuanya, kenalin aku Isnatan Humaira, biasa dipanggil Isna. Aku dari jurusan Arsitektur International Program angkatan 2018 dan saat diterima di Indonesia International Student Mobility Award itu aku keterima di University of Twente di Netherlands dan saat itu masuk ke semester 7 dan sekarang posisinya masih di Belanda dan bakal kembali ke Indonesia bulan Februari nanti. Februari nanti. Cool. Terima kasih short introduction-nya teman-teman. Kita langsung ke pembahasan biar teman-teman yang sudah hadir bisa mendengar sedikit pengalaman kalian tentang, aku tahu nih, banyak mahasiswa sekarang tuh mengidam-idamkan kuliah ke luar negeri kan. Tentu juga ada dream country-nya. Aku pengen ke sini, aku pengen ke sini, aku pengen ke universitas ini, aku pengen ke universitas itu. Nah, pertanyaan yang mau aku mulai untuk pembicaraan kita adalah, bagaimana ketika pertama kali tiba di negara tujuan yang kalian daftarkan? Apakah kalian menyambutnya dengan sambil kayang dan salto, atau pargoy, atau gimana? Mungkin Isna bisa mulai? Iya, waktu pertama kali datang ke Netherlands itu sebenarnya dari awal, dari sebelum berangkat pun aku kayak udah excited banget karena nggak kebayang gitu. Jadi waktu itu lagi COVID yang parah banget dan di rumah terus. Nah, kemudian dapat informasi tentang program ISMA ini, terus nyoba-nyoba iseng apply, taunya keterima. Itu kayak Iseng-iseng ya? Iya, posisi yang bersyukur dan juga kayak apa ya, bersyukur dan gak nyangka juga. Terus mendekati beberapa minggu sebelum berangkat, itu kayak masih yang nggak percaya. Dan pas pertama kali mendarat di Belanda, itu kayak yang speechless, banyak nyebut Masya Allah, kayak aku excited banget sama apa yang menungguku di negara ini, sama pengalaman-pengalaman yang baru, juga orang-orang yang baru, karena saat pertama kali bertemu sama di ISMA Netherlands lainnya di airport, itu kayak orang-orangnya sangat welcome dan semuanya kayak apa yang membuat kita sangat ini terpicu gitu loh. Termotivasi lebih ya? Excited, ya, Excited banget ya?
Cool, Dan- keren banget, Isna. Mungkin Nani, pengalaman pertama kali sampai Oke. di negara tujuan. Oh, iya. Maksudnya kalau Nani kan di Poland, apakah di Hmm. Poland adalah memang your dream country atau adalah ini pilihan kedua atau yang penting berangkat deh atau gimana? Oke, kemarin aku pilih Poland karena pertama kali ngelihat itu mata kuliahnya dulu, Mas. Kebetulan waktu di University of Warsaw itu kan mata kuliahnya banyak mata kuliah HI. Jadi ya udah iseng-iseng kan daftar. Kebetulan kemarin prodi HI aku kayak ngeluarin info kalau misalkan ada beasiswa nih dari Kemendikbud RI. Nah, itu disebarin kan info itu. Terus dikasih tahu, terus kemarin iseng-iseng daftar, terus kayak struggling di tes bahasa Inggrisnya sih. Di Duolingo English Test kan, itu awalnya tes dulu untuk dapetin tes sertifikat Inggrisnya. Terus ya udah ngelihat skornya juga udah tercukupi nih untuk daftar ISMA, jadi ya udah iseng-iseng daftar langsung. Taunya keterima di University of Warsaw, dan kebetulan itu kayak karena ini mata kuliahnya juga mata kuliah HI, dan walaupun kebetulan program ISMA ini sebenarnya bisa lintas jurusan, tapi aku kebetulan juga pengen nekunin HI, jadi aku pilih University of Warsaw ini, dan gitu, dan keterima. Terus sampailah di Poland itu sempat kayak kalau misalkan ditanya soft culture atau enggaknya, itu lebih ke enggak ya, karena aku di sana kayak lebih enjoy aja, kayak ngerasa di Indonesia, cuman kayak lebih ke shock weather-nya doang sih, kayak musimnya di sana, karena pas sampai awal pertama kali di Poland itu kok ngerasa dingin banget, gila di Polandia gitu kan. Nah, baru pertama kali di Eropa kayak ngerasa dingin banget, beda di negara tropis kayak Indonesia ataupun negara-negara di Asia Tenggara lainnya kayak gitu. Berarti dua pertanyaan ini, dua jawaban dari speakers ini mostly iseng ya mendaftarnya nanti. Bener banget. Dan lulus. Kerennya lulus karena iseng gitu. Tapi keren banget untuk Nani dan Isna. Mungkin Adisa, Tiara? Gimana? Pertama kali ini American Dreams ya. America has always been my dream sih dari kecil sebenarnya. Cool. Jadi when I was 13, itu orang tua aku pergi business trip ke LA, ke Los Angeles, dan saat itu aku langsung yang kepengen banget gitu ke Amerika dan pengen ke LA gitu. Tapi pas SMA aku sempat pengen daftar untuk cultural exchange study juga ke US, tapi nggak dapet gitu. Terus kemudian baru bisa kesampaian tuh sekarang gitu, begitu sudah kuliah, dan awal taunya bahwa ada program ISMA ini aku tahu dari dosen pembimbing akademik aku gitu. Waktu itu di-share di grup DPA, and then pas aku tahu aku langsung cepet-cepet daftar gitu. Aku juga waktu itu aku bahkan nggak izin sama orang tua aku dulu karena I know that they're going to let me apply anyway gitu. Terus jadi waktu itu apply, dan alhamdulillah diterima, dan begitu sudah sampai di sana, karena pretty much since I was in my childhood years, aku sudah terekspos dengan Western culture, dan orang tua aku raised me with Disney movies. Jadi aku juga udah ngeh lah, oh begini culture-nya Barat tuh seperti apa sih gitu. Jadi begitu di sana, I came very prepared. Kayak misalkan bidet di sana mereka they don't use bidet, Western they don't use bidet, tapi aku udah come prepared, aku bawa my own portable bidet, dan aku senang banget di sana gitu. Begitu sampai I feel very happy sih. Very happy. That's the key point is very happy. Yeah. Ya karena itu mungkin negara impian kamu dari kecil kan, jadi kesampaian True. sekarang. Ya, cool. Nadira? Kita mau dengar cerita kamu. UK is major country to study, right? Nowadays. Gimana menurutmu? To be fair, it's not really like my major country. I would say like Europe. But aku emang udah dream banget, udah pengen kayak sekolah di Europe. Tapi kayak aku nggak punya specific country yang aku pingin. Dan kebetulan Inggris dan terutama yang Leeds itu punya courses yang aku pingin. Jadi makanya aku daftar ke Leeds. Dan pretty much the same. Kayak pasti awal-awal excited banget, dan mungkin perbedaannya dari Isna, pas Isna nyampe ke Belanda, masih excited. Kalau aku mungkin karena kayak it's been like a year nggak aktif, aku udah kayak nenek-nenek gitu, kayak aduh capek banget semua. Udah capek banget, udah pengen kayak udah ke hotel aja tidur. Dan aku harus quarantine selama 10 hari, jadi 10 hari. Yeah, it's a big challenge, all that. I like it. Mostly you are very excited ya.
ketika sampai di negara tujuan kalian. Nah, aku pengen ngobrolin tentang universitas. Kan kalian tidak tinggal sebagai citizen of that country, tapi sebagai student Indonesia yang belajar di universitas itu. Nah, aku mau tahu pengalaman kalian ketika pertama kali nih di universitas. Apakah kalian tiba-tiba kayak di Indonesia, tiba-tiba paginya harus cari kantin untuk makan nasi kuning atau nasi balap, atau kalian mencoba bersosialisasi dengan tendik atau academic staff di sana? Gimana tuh ceritanya ketika pertama kali engage sama pihak universitas? Mungkin Adisa Tiara dulu, from America, United States of America. Waktu aku ketemu sama orang-orang dari my university, dari UC Davis, waktu itu adalah orientation day. Jadi mereka ada orientation day 2 hari gitu. Aku pertama kali ketemu sama IO di sana itu pas orientation day 1 gitu. Ketemu secara langsung, secara offline. Tapi karena kita di US itu kemarin COVID-nya udah rendah ya, gitu pas kita datang ke sana. Jadi kita nggak perlu karantina sama sekali. And it was summer, so it was really fun. Gitu. Begitu turun dari pesawat, terus kita langsung bisa ketemu sama host family. Terus besok beberapa hari kemudian kita dapat sepeda gitu, because it was a bike town. And then pas hari Seninnya kita masuk orientation day, semuanya welcome banget sama anak-anak Indonesia. Dan turns out ternyata anak-anak Indonesia ini pertama kali yang masuk jadi student exchange di Amerika gitu, di UC Davis maksudnya. UC Davis, memang memang ada anak-anak Indonesia lainnya, tapi mereka yang ya seperti biasa gitu, anak-anak reguler UC Davis gitu. Tapi kalau kita datang dalam program yang difasilitasi oleh pemerintah gitu, it's their first time as well gitu, nge-host anak-anak dari Indo. Berarti memang welcome banget ya untuk teman-teman pelajar-pelajar dari Indonesia ya. Welcome banget. Kita di sana langsung dikasih kayak there's so many foods, kayak dibilang ini anak-anak Indonesia cobain ini gitu. Wow. Terus kita dikasih free breakfast dari si UC Davis-nya. Abis itu dikenalin satu-satu sama staff-nya mereka, dikenalin juga sama anak-anak Amerika dan anak-anak scholarship lainnya gitu. Keren. Menarik. Kalau Nani gimana? Oke, kalau aku sendiri waktu nyampe awal di Polandia untuk makanan sendiri kan kita itu awalnya 7 hari dulu karantin di asrama. Nah itu dikasih makanan Polish food, jadi kayak agak struggling di foodnya doang sih, kayak baru pertama kali nyoba makanan Polandia kan, itu selama 7 hari karantina berturut-turut, dan itu dikasihnya makanan Polandia dan tidak boleh keluar ke supermarket untuk beli snack gitu, nggak boleh kan, karena itu karantina jadi di dalam. Jadi yaudah tiap hari dikasih makanan Polandia, terus kayak hamba gitu rasanya, kayak makan roti, makan sayur, salad-salad gitu, kayak bener-bener baru pertama kali nyobain makanan Polandia waktu itu. Dan overall orang-orang di sana kayak friendly semua dan welcome semua sama foreigners, dan mereka kayak ngelihat anak-anak Indonesia ini kayak semuanya ramah gitu. Terlebih anak-anak Indonesia di asrama itu kan kayak misalkan mereka pinjam sapu dong atau pinjam setrika ke lobi asrama gitu, kayak anak Indonesia awardisme tuh kayak ngajak ngobrol sama ke resepsionisnya ataupun tukang sapunya gitu. Jadi orang-orang di asrama itu ngelihat kayak misalkan anak Indonesia ini kok mereka friendly banget ya, sedangkan orang-orang di Eropa sana kan pada cuek gitu. Dan orang ya di university juga gitu, dosennya juga pada friendly, karena ada juga dosen aku di University of Warsaw itu ada mantan ambassador dari Indonesia dulu, dia pernah kerja di Indonesia, dubes dulu di Indonesia, Polandia, dan mereka karena dia tahu karakteristik orang Indonesia kayak gimana, karakteristik orang Indonesia yang ramah gitu, jadi dia kayak iya ini Indonesia yang aku kenal dulu, jadi mereka kayak lebih welcome dan kayak lebih seneng aja bergaul sama orang Indonesia kayak gitu sih. Yang bikin aku mes gini, ketika anak-anak Indonesia lagi karantin, kemudian dia ketemu resepsionis atau cleaners di sana, kemudian mereka mulai chit-chat, ngobrol gitu. Ya benar, karena waktu kita karantin itu
makanannya kan dikasih di depan kamar tuh. Nah, kadang teman-teman aku yang ISMA Awardee lainnya itu kayak sempat kayak ngobrol gitu, kayak pada kepo gitu kan, gimana sih Polandia gitu-gitu, kayak nanya food supermarketnya gitu-gitu gimana. Kalau misalkan secara umum general, kalau misalkan Eropa gitu kurang nanya gitu, kurang kayak mereka lebih banyak diem daripada orang Indonesia yang lebih banyak tanya gitu kan. Gitu aja sih. Makanya mereka suka sih overall. Tapi mostly di Polis sausage dan roti kan ya untuk makan. Iya. Dan itu nggak rasa apa-apa. Semuanya flat. Ya flat sih. Thank you Nani untuk cerita-ceritanya. Isna? Iya. Gimana kalau di Netherlands? Kita punya kedekatan sejarah di sana. Oh iya, jadi surprisingly regarding that itu orang-orang di sini banyak kan yang nggak tahu tentang sejarah itu. Oh iya. Okay. I'll come to it later. Kalau waktu awal datang ke sini itu sama seperti Adisa sama Nani harus quarantine dulu, tapi bedanya aku kayak cuma 5 hari doang quarantine-nya. Dan yang aku notice di sini itu orang-orangnya sangat caring. Cuma kayak caringnya tuh nggak selalu caring gitu, kadang sangat straightforward, kadang caring. Jadi ini particularly student affair yang menyambut kita di Netherlands itu benar-benar super caring, dan kayak mereka always checking up on us like every day pas quarantine. Dan ya aku kayak ngerasa nggak ada culture shock yang gitu-gitu, karena emang orang-orangnya sangat peduli banget. Dan yang lucu itu adalah pada saat karantin ini kita nggak dikasih makan gitu kan, nggak ada meal plan-nya sama hotelnya. Jadi cuma pertama doang meal plan-nya. Nah, habis itu disinilah sesi bonding sama awardee yang lain. Jadi gimana caranya biar kita semua sama-sama bisa makan. Jadi kayak ngumpulin siapa yang punya beras, siapa yang punya ini, siapa yang punya ini. Dan surprisingly ada yang bawa beras dari Indonesia, ada yang bawa makanan kering dari Indonesia, dan itu kita bagi rata semua. Jadi itu pasti Indomie nggak yang... tinggal. Indomie ya? pasti nggak tinggal kan? Indomie pasti nggak tinggal kan? Indomie ada. Pasti banyak. ada. Pasti ada. Ya, jadi sesi bondingnya ada di situ. Karena ini aku sekarang tinggal di international hotel gitu, dan ini ada 16 lantai sampai atas. Nah, jadi saat itu semua kayak awardee saling bekerja sama gitu, kayak nyalurin terlantai. Jadi itu lucu banget karena dari yang awalnya kita nggak kenal, gara-gara sama-sama susah bersama selama quarantine, jadi saling mengenal, terus saling bagi-bagi makanan, terus check up on each other, kayak ya kita ngebangun bondingnya tuh saat quarantine ini. Jadi sesuatu yang disyukuri walaupun sebenarnya menyiksa itu waktu quarantine ini sih. Berarti kalau engage sama staf universitas gimana, Nan? Ya, Isna. Baik banget sih. Staf universitas itu kayak sangat caring banget dan berusaha untuk bikin semua awardee itu sangat nyaman. Jadi karena COVID juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di-cancel gitu. Tapi sama student affair dan pihak universitas lainnya itu kayak di-arrange kegiatan khusus kita, kayak excursion, kayak gitu-gitu, walaupun pada akhirnya juga di-cancel karena sekarang Belanda lagi lockdown lagi. Tapi kayak kelihatan effortnya kalau mereka sangat pengen ngebuat kita nyaman selama hampir 6 bulan kita di sini. Terus juga yang aku amazed itu pada saat setelah karantin terus masuk kuliah, itu adalah kantinnya. Karena kantinnya itu untuk dosen dan siswa nggak dibedain. Jadi makanannya sama-sama enak. Kan kalau misalnya aku nggak tahu ini poin positif atau enggak, tapi it's also positive in the negative things. Yeah. Tapi ya sama semuanya setara gitu, jadi ya suka banget. Tapi mostly makanan yang di kantin yang nggak dibedain antara dosen dan mahasiswa itu Western style kan, maksudnya Netherlands style kan? Iya, Netherlands style. Tapi karena kita punya sedikit hubungan yang gimana ya di masa lalu, jadi kayak ada bakmi, terus macam-macam. Iya, kadang ada makanan Indonesia. Terus lucunya itu kokinya itu bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya banyak anak-anak Indonesia yang lewat lagi ngambil nasi, terus dia kayak asal nyeletuk gitu, enak-enak, ayam, ikan, kayak okay. Jadi nggak percuma kita dekat dulu kan, supaya sejarah. Keren Isna untuk cerita-ceritanya dari Netherlands. How about Leeds, Nadira?
Sorry, you muted. Oh, sorry. Yep. Ya, kalau Leeds menurut aku mereka sangat care banget sama mental health kita. Jadi sebagai contohnya itu waktu aku quarantine 10 hari itu mereka kayak selalu email gitu kayak, oh kamu butuh bantuan nggak, kayak butuh support kayak sesuatu nggak atau gimana. Dan juga kayak waktu quarantine juga mereka ngirim, kan aku quarantine harus di London, sedangkan Leeds adalah kota sendiri. Itu mereka ngirim kayak box of fruits gitu dari Leeds ke hotel gitu. Jadi aku kayak dapat extra food dari mereka gitu. Jadi benar-benar mereka benar-benar peduli. Dan kalau Adisa kan dapat kesempatan orientation yang kayak physical gitu kan, sedangkan aku enggak. Jadi aku benar-benar kayak aku sampai ke Leeds itu Minggu malam, dan hari Seninnya itu aku udah langsung ada kelas. Jadi aku langsung kayak haha. Apa tuh maksudnya? Haha tuh apa maksudnya? Jadi kayak aku sebenarnya, jadi kan ISMA itu sebenarnya punya modul katalog yang udah di approve sama mereka, tapi kebetulan Leeds itu karena ada COVID ini, jadi modulnya beberapa ada yang di cancel, jadi dipindahin ke semester depan, sedangkan kita nggak bisa. Jadi kita harus nyari modul lagi, dan aku tuh nggak tahu kayak modul ini kita harus kayak gimana, dan harus ngambil modul tahun pertama doang atau tahun keberapa, dan kita nggak tahu kode-kodenya. Dan aku kan milih sesuai dengan passion aku, dan ternyata aku ada milih buat tahun kedua, jadi agak berat gitu. Dan hari pertama itu aku langsung seminar, sedangkan aku belum pernah seminar sama sekali, jadi aku kayak haha. Lebih ke haha itu sebenarnya kayak Baru paham soalnya. Tapi dosennya sangat baik. Oke, cool. Berarti aku mau loncat langsung ke tadi kayak Isna memberikan beberapa strategi atau apa ya, how to adapt dengan tantangan yang mereka hadapi kayak makanan. Tapi walaupun Isna tadi belum ke part of the education-nya. Cuma Nadira punya strategi khusus untuk itu, untuk mata kuliah, kemudian learning process di kelas atau tugas dari dosen. Ada strategi khusus nggak buat beradaptasi selama di Leeds? Beradaptasi in terms of learning style. Learning style and habit, behavior, ya. I would say nggak banyak berubah menurut aku ya. Karena aku dari Indonesia juga udah suka tipe yang, oh aku udah belajar dulu topik yang akan dibahas di kelas itu seperti apa. Sebenarnya lebih emphasize seperti itu. Dan di sini kuliah itu ada seminar sama lecture, yang lecture itu dimana kayak, oh basically kalian cuma mendengarkan dosen kamu ngajar, sedangkan seminar itu kalian benar-benar di-challenge buat kayak, oh pendapat kamu tuh gimana, kamu tuh benar-benar harus kayak critical thinking tentang topik ini. Dan itu menurut aku sebenarnya agak challenging ya? Iya, challenging banget, karena menurut aku di Indonesia kayaknya belum di-emphasize banget, dan menurut aku itu penting banget. Oh, cool. Berarti ketika seminar kita arguing each other, kemudian mempertahankan defense our argument ya? Enggak, ya boleh defense ya, boleh ya. Oh, berarti kamu strateginya kamu belajar terus maksudnya belajar sebelum hari H. Yeah. That's your strategy. Keren. Kalau Adisa di UC Davis gimana? Atau kamu let it flow atau kamu cari wangsit? Kalau di UC Davis itu sebenarnya ya, karena kampusnya sendiri desainnya adalah recreation gitu, jadi aku nggak yang stres gimana gitu sih ngebawa kuliahnya. Itu it's so fun, kayak keluar dari gedung itu langsung taman, banyak banget taman buat piknik segala macam. And cara aku belajar pretty much tetap agak sama kayak pas aku di UI, jadi aku semuanya nyiapin dari sebelum hari H gitu. Nah, tapi kalau misalkan di Nadira ada namanya seminar, di aku ada namanya discussion class. Nah, untuk discussion class ini persis kayak seminar gitu, jadi dia berinteraksi dengan, kalau misalkan aku itu nggak langsung ke profesornya, tapi ke TA, teaching assistant di sana, asdos gitu. Nah, kalau pas lecture tetap sama, kita ngedengerin
dosennya ngomong apa gitu, profesornya ngomong apa, dan mereka ngejelasin segala macam. And then there's going to be like another day, another schedule. Di situ ada discussion class, kita bisa tanya jawab sama teaching assistant. Kita juga ada Discord untuk tanya jawab sama teman-teman kita dan diskusi di sana. Terus iya sih kayak gitu. Kalau misalkan untuk midterms itu aku juga biasanya sama teman-temanku belajar kira-kira kayak misal midterms-nya hari Senin, kita hari Jumat atau hari Kamisnya kita ketemu bikin study group gitu, belajar di library atau 24-hour study room kayak gitu. Berarti study group it's really important kalau kita study in America. It's important, yes, karena kalau yang aku sadar perbedaannya antara di Indonesia dan di Amerika adalah ketika di Amerika itu semuanya individualistis banget gitu. Ketika sudah hari H gitu, kamu nanya kayak misal di Indo ada sepik-sepik nanya apa, bisa dikasih sama teman, bisa dikasih jawabannya gitu. Tapi kalau misalkan di US, there's no way that they're going to give you their answers gitu. Mereka akan langsung mikir, ya you do you, I do me gitu. Jadi nggak bakal dikasih jawaban atau dibantuin yang gimana-gimana gitu. Oke. Itu highlight-nya adalah kerja kelompok sebelum itu penting banget ya. Iya gitu, karena di situ kamu dapat opportunity untuk benar-benar nanya sampai akar-akarnya apa yang kamu nggak ngerti. Oke. Kalau di Poland gimana, Nani? Untuk di Poland sendiri sih, to be honest, kalau misalkan belajar lecture di sana tuh mereka lebih santai. Tapi santainya di sini mereka dosen-dosen di sana nge-lecturing, terus kita cuma ngedengerin doang, tapi mereka orangnya lebih kritis dan lebih perfeksionis dosen-dosennya. Contohnya kita diberikan satu proyek esai ataupun seminar proposal gitu, itu mereka salah satu kayak typo ataupun kayak ada paragraf yang salah, itu mereka langsung salahin semua gitu, dan kamu harus benerin semua itu kayak gitu. Nah, mereka kayak lebih kesantai ngasih tugasnya kayak satu tugas, cuman mereka lebih perfeksionis banget di tugas itu kayak gitu. Dan sama sih kayak Nadira, dan kita lebih banyak kayak seminar mendengarkan dosen ngejelasin kayak gitu. Terus ada kayak proyek, terus ada discussion juga, dan terakhir itu ada debate. Dan debate kita gitu belajar sama kayak debate sama international students juga, kayak lebih kan di international students tuh di kelasnya itu dari beragam macam negara. Kebetulan kita tuh sekelasnya sama anak-anak yang beasiswa Erasmus. Nah, karena dari beasiswa Erasmus itu nggak hanya Poland doang kan anak-anak di sana, jadi beragam macam dari Eropa gitu. Jadi kita kayak kemarin tuh debate-nya lebih ke perspektif dari negara sendiri. Jadi lebih enak gitu loh, kayak ternyata negara ini perspektifnya gini, Indonesia gini, negara yang Itali, Prancis kayak gini, gitu-gitu sih lebih enaknya, kayak lebih nilai plusnya kalau misalkan kita belajar di luar negeri, kita bakal tahu perspektif dari negara-negara lain tuh kayak gimana. Kalau misalkan beda kan kita belajar di dalam negeri, kita hanya bisa tahu kalau perspektif Indonesia kayak gini doang, dan kita bakal tahu kayak pemikiran orang luar tuh kayak gimana kayak gitu. Dan gitu sih yang lebih nilai plusnya. Dan overall kalau misalkan yang lain-lainnya itu cara ngajarnya sih sama, kayak dosen-dosennya kayak lebih menjelaskan, terus kasih tugas dan ujian. Kayak kemarin ujiannya final testnya itu menurut aku kayak gampang sih, kayak lebih ke dia pilgan gitu, namun dia pilgannya hanya dia kasih satu kesempatan doang. Nah, itu nilai kamu, dan selebihnya nilainya itu dari nilai yang proyek tadi, kayak nilai yang banyak revisi tadi. Dia lebih perfeksionis orangnya kayak gitu kalau dosen di sana sih. Oke. Teman-teman, for your information, pilgan itu pilihan ganda ya? Iya, bener banget. Oke, pilihan ganda. Aku takut salah. Multiple choice. Multiple choice, ya. Tapi Nani di Warsaw melakukan, maksudnya bikin studi group kayak yang Adisa lakukan di Amerika. Apa di Warsaw melakukan itu juga untuk learning strateginya, bikin grup strategy. Belajar, iya. Okay. Maksudnya bikin. Kalau dari aku sendiri sih learning strateginya kayak aku lebih banyak riset di itu. Kebetulan kalau di University of Warsaw tuh dia ada website yang khusus, dia isinya kayak e-book gitu. Nah, jadi aku kalau misalkan sebelum belajar ataupun ada revisi dari dosen, aku baca terlebih dahulu e-book itu, baru aku koreksi bagian aku yang salahnya gimana sih. Nah, aku dari kayak 3 hari, 5 hari, aku selalu ulas tugas aku mulu kayak gitu, kayak bakal
cari tahu salahnya gimana sih, kok bisa salah gitu, kayak lebih penasaran aja sih anaknya kayak gitu, dan lebih banyak baca aja lebih itu. Kalau misalkan kita udah tahu, kayak lebih banyak baca terkait materi yang dikasih dosen, insya Allah ntar di kelasnya kita bakal itu, kalau misalkan, soalnya kalau di kelas tuh dosennya sering random gitu, nunjuk-nunjuk gitu kan, kayak iya kayak nanya-nanya gitu. Ya udah, jadi kalau misalkan kayak kalau misalkan kita udah baca terlebih dahulu sebelum masuk kelas, kita bakal tahu sendiri itu jawabannya apa. Jadi aku strategi learning-nya itu kayak lebih banyak baca sih sebelum masuk kelas, ataupun kayak misalkan kita ada revisi-revisi, kita harus cari tahu dulu celah salah kita tuh di mana kayak gitu. Oh, ini nampaknya nih Mas Ade nge-freeze lagi. Oke, saya pick up sebentar ya. Sambil nunggu Mas Ade, ini ada pertanyaan nih. Ini kira-kira seberapa ambisius nih teman-teman luar ketika belajar dan di kelas? Kena pressure nggak? Tadi udah belum ya? Belum Bu, itu dari Akmal baru. Oke, good. Nih Akmal nih rajin banget, luar biasa nih Akmal. Mungkin bisa Awardee. Mungkin bisa dijawab dulu teman-teman pertanyaan dari Akmal, ngomongin belajar, kira-kira seberapa ambisius teman-teman luar ketika belajar di kelas, dan kalian kena pressure nggak selama belajar di situ. Mungkin Adisa Fris. Ini maksudnya, ya, halo. Ya. Ini maksudnya pertanyaannya teman-teman luar negeri ya? Iya. Teman-teman di luar negeri itu mereka mungkin karena yang tadi seperti yang aku sudah bilang, mereka sangat individual. Jadi mereka juga punya goals, dan they are very motivation driven, very goals driven. Dan kalau dibilang ambis, iya mereka sangat ambis gitu. Aku merasa kayak ngebandingin dari aku yang belajar di UII dengan aku yang belajar di US, aku ngerasa kayak lingkunganku ketika di UII itu bikin aku juga agak lebih laid back gitu. Tapi begitu aku udah di US, aku juga jadi kayak awalnya ngejar-ngejar banget gitu. Tapi terus begitu aku udah paham, okay, this is how they work, this is how they study, aku jadi lebih, aku bisa menempatkan diri aku sebagaimana teman-teman aku yang di luar negeri ini belajar gitu. Jadi aku juga lebih goals driven lagi begitu aku sudah di US. Terus kalau untuk pressure, awalnya iya kena pressure gitu, karena kita udah nggak sekolah offline for like 2 years, terus tiba-tiba kita nyemplung ke negara orang jauh banget gitu, Amerika, terus tiba-tiba harus masuk offline gitu, dan ada di lingkungan yang baru gitu, dengan cara kerja yang juga baru gitu. Jadi iya awalnya pressure banget gitu, dan itu nggak hanya dialami oleh aku, I'm sure that these my friends juga pasti merasakan hal yang sama gitu, dan teman-temanku di UC Davis juga merasakan hal yang sama. Kita juga jadi curhat-curhatan, kayak berat banget ya. Iya, ternyata ya memang karena adaptasi gitu, dan adaptasi is never easy gitu, but you'll get there gitu, apalagi ada teman-teman yang bantu. Keren. Let's gimana Nadira? You have same ways to adapt and based on our questions tadi. Bukan hampir, bahkan kayak mirip banget sama apa yang kata Adisa bilang sih. Kayak teman-temanku juga menurutku awal sangat ambisius, dan itu kayak nge-motivate aku buat juga, mereka kayak gini nih, aku nggak boleh kalah nih gitu, nggak boleh ketinggalan. Tapi awalnya mungkin kena pressure, tapi lama-lama kayak nggak apa-apa kok, karena semua orang punya pace masing-masing, jadi kayak tenang aja sih. Oke, keren. Isna? Kalau untuk aku mungkin sedikit beda dari yang bisa sama Nadira katakan. Orang-orangnya beberapa teman-teman luar itu tentu ambisius, kayak mereka sangat aktif bertanya di kelas, dan juga they dare to speak up. Jadi kayak beneran, bahkan kalau hal-hal kecil itu kayak profesornya disanggah, bahkan tentang alien pun yang out of nowhere masuk ke topik pembelajaran kita, itu kayak mereka tetap nge-speak up apapun yang ada di pikiran mereka gitu. Nah, tapi uniknya, jadi di Belanda itu salah satu culture shock aku adalah mereka yang sangat work-life balance. Jadi orang-orang di sini itu kayak nggak terlalu, mereka ngejar akademik, tapi kayak at the same time mereka juga kayak sangat menghargai
quality time mereka bersama keluarga atau sama teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi weekend itu kayak anti banget sama yang namanya kerja kelompok atau grup proyekan bareng. Itu nggak ada sama sekali di sini kayak gitu. Dan apa ya, orang-orangnya itu jadi entah kenapa aku nggak tahu ini di Univku aja atau enggak, tapi setiap bertanya bahkan ke profesornya itu whether you pass or you fail. Jadi nggak ada yang bener-bener apa ya, nilai tinggi banget gitu. Ya udah, jadi kalau selama kamu pass itu berarti ya udah, you did a great job. Dan di sini tuh kayak latar belakang universitas terus kayak nilai itu sama sekali apa ya, nggak dipandang gitu. Intinya kayak mereka sangat secure mereka bakalan dapat job di kemudian hari. Dan company di sini, dari yang obrolanku bersama teman-teman lain di sini, itu kayak mereka nggak apa ya, nggak ngelihat latar belakang universitasnya ternama atau enggak, kalau nggak berapa nilainya dulu, GPA-nya berapa, itu kayak nggak benar-benar dianggap. Jadi kayak, oh ya udah, you have that degree, so okay, kayak oh, we will hire you, kayak nggak se-ambisius, tapi kayak in a good way, somehow itu kayak balance antara akademiknya dan ya. Tapi kalau menurut Isna, is it a good for you or kamu lebih prefer ke? Indeed good. Awalnya agak surprise karena apa ya, kalau orang-orang di Indonesia, dan justru yang bikin ke pressure itu teman-teman sesama awardee ISMA. Jadi iya, orang-orangnya sangat ambisius, bahkan ngalah-ngalahin bule-bulenya ini. Nah, jadi kayak mungkin bisa lebih ngelihat kalau misalnya culture di Indo tuh sangat apa ya, sangat orang-orang yang sangat overachieving, terus orang-orang ya pokoknya that hustling culture itu ada banget di Indo tuh, bisa kelihatan di sini karena di sini benar-benar orangnya super santuy tapi tetap being responsible sama tugas-tugasnya. Aku suka sih di sini personally, kayak wow. Kayaknya cocok banget deh sama gue, soalnya aku setuju sama gaya itu. Kalau di Warsaw gimana, Nani? Kalau di Warsaw sendiri sih aku lebih ke pressure iya, sama insecure juga iya. Kenapa? Karena kalau di Warsaw iya benar yang Tani tadi bilang, kalau misalkan dia lebih kayak, dan pressure-nya ke lebih yang awardee ISMA itu. Iya benar banget, mereka lebih pintar daripada bule-bule yang itu kan. Dan bule-bule juga itu kadang mereka lebih aktif di kelas, dan itu lebih bikin aku insecure sih, karena tapi it become my pressure dan it become my new habit in my life gitu. Karena ada pressure itu bisa can be building my new life gitu, karena itu bisa menjadi good habit aku, karena dengan adanya pressure itu aku lebih banyak baca gitu, ataupun mencari tahu hal-hal yang baru kayak gitu. Karena waktu aku ke pressure karena orang-orang yang aktif di kelas itu, karena aktif di kelas itu aku lebih habit aku berubah, kayak aku banyak baca buku sebelum pergi ke kelas, aku lebih sering revisi yang dosen-dosen koreksi itu, dan itu lebih membangun aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dan kedua yang tadi insecure sama awardee ISMA tadi, ya benar mereka kayak lebih aktif gitu juga, dan itu juga bisa membangun diri aku lebih baik lagi, dan itu memacu aku kayak wah, aku nggak boleh kalah nih sama mereka, karena kan ini awardee ISMA juga, nggak mungkin kan karena kita sama-sama awardee ISMA ya harus balance lah gitu ilmu pengetahuannya, apalagi kita sama-sama dari Indonesia gitu kan. Dan aku mikir karena aku dari UI juga, aku harus bikin nama UI keren juga dong, kayak mereka mandang wah anak UI juga pinter gitu. Jadi aku dari situ aku kayak lebih itu sih, lebih nge-building kayak gimana sih biar aku bisa dilihat orang-orang tuh kayak lebih bersinar lah, apalagi orang-orang international students di kelas kan gitu. Nah dari situ aku lebih banyak baca buku, baca artikel, dan kadang ya kayak misalkan dosen lontarin pertanyaan, ya aku jawab gitu. Pokoknya aku harus gitu, kayak aku emang udah nge-challenge di diri aku kalau misalkan aku harus kayak jawab pertanyaan tuh dosen, kayak kalau misalkan nggak bisa ya masa kamu kalah sih sama international student, kayak itu tuh ilmu pengetahuan umum loh, kayak kita sama-sama anak HI, kayak itu tuh isu-isu internasional, kayak masa sih kamu nggak tahu isu kayak gitu kan, ya kamu harus tahu dong, ya kayak gitu sih, kayak itu lebih nge-building new habit aku, kayak ya it's good for me gitu. Nah, ini teman-teman, Nani adalah salah satu orang yang bisa memanage ketakutannya di jalan yang benar gitu. Ketika dia takut, dia insecure, dia challenge diri dia untuk more develop yourself.
dan itu bagus dan harus dipilih oleh teman-teman sekarang yang lagi study di Yogyakarta atau di UI. Interesting, terima kasih Nani. Kita ada yang raise hand. Pertanyaan yang di kolom chat nanti dulu ya setelah Sophia, karena kita pengen dengar langsung pertanyaan dari Sophia. Sophia silahkan. Oke, terima kasih Mas Ade. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Nggak usah minta Terus- maaf. Ya, salam kenal buat kakak-kakak semuanya yang sangat-sangat memotivasi saya hari ini. Gini Kak, untuk menuju ke masing-masing universitas yang apa ya kakak-kakak tadi udah jelasin, pasti kan itu nggak mudah kayak gitu. Apa sih persiapan yang perlu mungkin yang lebih kayak harus ditekankan kayak gitu untuk menembus universitas-universitas yang kakak-kakak sedang ampu ini kayak gitu, tipsnya kayak gitu biar kita yang mau pengen tuh kayak nyiapin kayak gitu, oh kita harus nyiapin ini kayak gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Sophia. For your information, nanti untuk teknis kita akan bahas di minggu ketiga bulan ini untuk teknik ISMA. Jadi pantengin terus. Cuma untuk pengalaman atau mungkin kesiapan mental atau strategi mungkin bisa dibahas untuk menjawab pertanyaan Sophia ya teman-teman. Tapi mohon maaf untuk teknis dan segala hal kita simpan untuk minggu ketiga nanti. Stay tune Sophia. Mungkin Leeds, dari Leeds mungkin Nadira silakan. Kaget, langsung kaget aku duluan. Waduh. Strategi untuk persiapannya ya. Kalau aku sih, I would say lebih ke IELTS mungkin, atau apapun yang kayak English proficiency yang kalian bakal pilih. Kalau aku personally waktu itu, aku belajar dari YouTube sih. Oh. Iya, aku belajar dari YouTube dan itu aku kayak kalau nggak salah IELTS aku keluar tuh sehari sebelum penutupan. Jadi mungkin supaya nggak deg-degan udah persiapan sebelumnya karena kan ini kan tahun pertama ya. Jadi kayak aku nggak nyangka bakal ada kesempatan ini kan. Jadi aku nggak persiapin sama sekali. Jadi mungkin strateginya persiapin English proficiency yang kalian akan pilih sih. Oke, Nadira. Dari Isna? Oke, karena yang teknis ya bakal dibahas nanti, mungkin cuma preparation yang dibutuhin itu apa. Benar katanya Nadira tadi, itu siapin untuk tes bahasa Inggris, karena itu salah satu syarat yang penting banget untuk bisa diterima ISMA. Terus kemudian mungkin apa ya, motivasi yang kuat gitu ya. Dan willing to learn their culture. Negara yang pengen dituju dan univ yang pengen dituju itu coba pelajari dulu kayak gimana sih budayanya. Kayak contohnya di aku itu orang-orangnya sangat straightforward dan mereka sangat direct gitu. Jadi nanti kalau di sini jangan tersinggung kalau misalnya orang nggak bener-bener apa ya kayak ngejawab singkat-singkat kayak gitu-gitu. Nah itu jangan diambil ke hati. Nah mungkin belajar kayak culture-nya terus try to be open with everything. Nah juga apa ya, I would say apa ya, ya itu aja sih nyiapin informasi, terus apa namanya cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, terus ya oh iya sama satu lagi pas ngebuat esai itu usahain kalian punya orang untuk nge-proofread esainya. Jadi usahain ya jangan keluarga atau siapapun yang dekat karena itu potentially bakalan bias gitu ke esai kalian. Jadi mungkin profesional seperti contohnya dosen atau mungkin di UI juga kayak kemarin kalau nggak salah ada itu untuk apa ya kayak nge-proofread gitu. Yes. Nah itu juga bisa. Jadi ya English proficiency, motivasi, dan untuk esai. Kayaknya tiga itu sih. Terima kasih Isna. Adisa, silakan. I would say conversational English. Karena itu penting banget. Kamu bakal ngobrol dengan orang-orang di luar negeri itu dengan bahasa Inggris gitu, bukan bahasa Indonesia. Dan pas lecture juga mostly akan digunakan dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalkan universitas tujuan kamu non-native speaker yang English, aku nggak tahu apakah ada yang pakai bahasa di sana gitu. Tapi untuk di Amerika sendiri tuh semuanya jelas in English gitu. Jadi pas interview itu juga akan pakai bahasa Inggris, interview ISMA.
gitu. So you guys need to get that. Gitu. Bisa cari partner untuk ngobrol bahasa Inggris sih kalau saran aku. Oke, saran dari Adisa adalah mencari partner bahasa Inggris dan improve your English karena itu sangat bermanfaat nanti untuk ujian atau komunikasi. Nani gimana? Kalau aku sebelum mendaftar, aku kan waktu kita pertama kali daftar ISMA tuh dikasih tahu dulu kan list-list university-nya gitu. Nah, waktu dikasih list university-nya, aku sadar diri gitu karena aku nggak terlalu tengah, nggak terlalu atas juga terus nggak terlalu bawah juga. Jadi aku tengah-tengah, terus aku cari yang paling middle rate lah gitu. Oh, Polandia, kalau misalkan Oxford, kalau ataupun Korea gitu kan, aku mikir oh bakal banyak nih yang bakal apply ke sini, kayak gitu sih, kayak lebih menerka gimana sih kayak ngatur strategi biar kita tuh bakal lolos gitu. Ya udah aku pilih, karena aku pengen ke Eropa, aku pilih Polandia, dan aku pilih rate university-nya yang nggak tinggi enggak, yang nggak bawah juga enggak, jadi tengah-tengah gitu. Jadi atur sesuai strategi kamu yang kamu miliki, yang ilmu yang kamu miliki, ataupun lebih lebih aware terhadap diri sendiri, gimana sih sebenarnya diri kita ini terhadap kita tuh sebenarnya cocok di university apa sih. Kalau misalkan kita orangnya kalau misalkan kita gimana ya, kalau misalkan kita lebih milih negara ataupun kampus yang lebih populer kayak gitu kan, itu termasuk lebih banyak juga yang milih. Nah, itu tuh bakal kemungkinan kecil lolosnya. Aku lebih mikir ke sana. Nah, itu pertama. Terus yang kedua itu ya benar yang tadi dibilang, itu sertifikat bahasa Inggrisnya itu makanya itu harus disiapin dari sekarang, sertifikat bahasa Inggrisnya, dan itu harus melebihi dari minimal yang dibutuhkan syaratnya. Dan yang ketiga itu esai, benar banget, itu esainya kita harus meyakinin banget tuh kenapa kita harus daftar ISMA dan kenapa ISMA harus menerima kita kayak gitu. Dan kita di situ harus menyampaikan sedetail-detailnya kemampuan kita gimana, vision kita di mana, dan kita harus menyampaikan juga kayak keunggulan apa sih yang kita miliki. Dan kebetulan kemarin kan waktu saya daftar ISMA, itu sertifikat-sertifikat yang kita miliki itu di-apply semua, dimasukin semua. Nah, kalau teman-teman untuk awardee 2022 nanti, itu mulai dari sekarang juga bisa, itu step by step, itu untuk mengumpulkan sertifikat, entah itu sertifikat lomba, ataupun sertifikat sebagai mahasiswa aktif, ataupun apalah gitu. Nah, itu bakal di-apply ke website ISMA, nanti itu bakal berguna banget sih, useful banget itu nanti. Itu sih ketiga itu. Yang terakhir sih wawancara, dan itu kita harus lebih, dan di wawancara itu kita harus kayak jangan sampai esai kita tuh lebih bagus daripada wawancara. Nanti kalau misalkan di wawancara kita terbantah-bantah gitu, ntar si panitianya lah, kok ini pas wawancara kok nggak sesuai sama esainya kayak gitu. Dan makanya itu kita harus refleksikan esai apa yang kita buat di esai sesuai dengan kita lontarkan pas di wawancara kayak gitu. Oke, terima kasih Nani. Mungkin menjawab pertanyaan Sophia ya. Jadi yang paling penting adalah early bird catch the worm. Kemudian juga persiapkan semua hal sedini mungkin. Kemudian Nani itu, kalau yang disampaikan dari Nani tadi adalah to be realistis aja. Di mana kemampuan kita suitable-nya di mana, itu yang diambil. Jangan ketinggian atau jangan kerendahan. Jadi pintar-pintar mengelola keinginan, kalau bahasaku ya gitu. Terima kasih teman-teman, semoga menjawab Sophie untuk pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand, kemudian bisa langsung tanyakan ke pembicara-pembicara kita sekarang. Ini ada dari Karyana Rahma. Ini lebih ke Isna sih pertanyaannya. Apakah ngambil matkul arsitektur di sana? Kalau iya, gimana pembelajaran studio? Dapat nggak sih pelajaran studio di sana? Isna, silakan. Oh ya, akan aku jawab. Jadi di sini sebenarnya waktu salah satu konsiderasi aku kenapa milih Twente, karena pada saat itu mata kuliah yang ditawarin tuh ada yang berhubungan sama urban planning gitu. Jadi nama mata kuliahnya tentang smart city dan ways to make city smarter. Tapi unfortunately ternyata semua mata kuliah pilihan yang pada awalnya di offer ke para awardee itu ternyata kuotanya udah full semua, karena waktu itu daftar ISMA nih kayak timeline-nya agak sedikit lambat gitu daripada seharusnya penerimaan University of Twente. Nah, oleh karena itu semuanya kayak dipindah. Jadi seluruh awardee itu dipindah ke mata kuliah Geographic Information Science sama Earth Observation yang nggak relate ke arsitektur. Nah, terus gimana studionya? Nah, kebijakan dari Departemen Arsitektur itu kita disuruh ngambil
kayak mata kuliah portofolio sebagai pengganti studio. Jadi kayak bebannya setengah dari beban studio, yang itu nanti bakalan di-convert buat nilai studionya. Jadi sebenarnya untuk di sini itu nggak ada belajar tentang arsitekturnya, dan kayak tergantung kebijakan departemen, dan mungkin bakal apa ya, kalau ada perubahan di tahun depan mungkin nggak kayak gini, tapi kalau di tahunku itu aku ngerjain portofolio, dan itu di UII, dari UII, bukan dari sini, kayak gitu. Oke. Tolong menjawab pertanyaan dari Karina ya. Teman-teman, terima kasih Isna. Aku mau lanjut ke pertanyaan kita. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum selesai. Mungkin sekitar 30 atau 40 menit lagi. Aku mau tanya, tadi aku dengar Nani sepertinya yang di Poland itu jalan-jalan ke Switzerland. Ke Swiss ya berarti. Nah, aku mau nanya kegiatan kalian di luar kuliah. Kalian ngapain aja? Kan nggak mungkin kuliah doang dong, lagi di luar negeri, di Eropa, di Amerika, nggak ngapa-ngapain. Mungkin kita ke yang sendirian aja yang di benua Amerika. Adisa, gimana? Well, aku pas di US selain kegiatan akademik, of course aku nggak cuma di rumah doang. Aku ikutan ini kegiatan fencing. Jadi fencing itu anggar. You guys know anggar yang pakai yang kayak petani lebah, terus bawa pedang. Nah itu. That's what I did. Nah terus selain itu aku juga jalan-jalan sama teman-temanku karena kebetulan dan alhamdulillah juga LA dan SI kita living allowance kita cukup lebih gitu. Jadi dan kita semuanya dikasih dari sejak awal kita sebelum pergi ke US gitu, dan itu langsung buat 4 bulan itu langsung ditransfer dalam satu waktu itu. Jadi memang banyak banget gitu, dan kita udah bisa budgeting. Kelebihannya adalah kita bisa budgeting sampai akhir kita di US tuh udah ketahuan semua gitu dananya. Terus jalan-jalan, kalau aku pribadi aku ke Los Angeles, terus ke San Francisco, ke Napa Valley, terus temanku ada juga yang ke New York, terus kita juga piknik gitu ya bareng sama anak-anak internasional lainnya, ada juga Halloween party, terus mereka juga ngadain kayak potluck kayak gitu. Terus aku pribadi selain fencing, aku juga nge-gym. Jadi di sana itu enaknya adalah mereka nih punya satu building namanya Arts and Recreation Center. Nah, itu tuh satu gedung sendiri gede banget, isinya tuh buat gym, terus buat fencing, terus ada studio ballet, studio buat dance, selain ballet juga ada, terus there's so many things yang bisa dilakukan di art itu, badminton, tenis, itu juga banyak lapangannya gitu. Lapangannya tuh nggak cuma 1 atau 2, tapi ada sekitar 10 atau 15-an. Wow. Keren Adisa. Berarti selain kamu anggar dan apaan sih tadi? Dancing ya? Kamu selain anggar ngapain tadi? Gym. Gym. Oke. Selain nge-gym, kamu juga travel around the America untuk lihat seberapa besar negaranya ya? Iya, aku hiking di Griffith Observatory di LA, terus juga bonding sama host family karena aku kan tinggalnya nggak di dorm gitu. Aku tinggalnya sama lokal sana. Ke Green Canyon? Belum sampai? Nggak ke Green Canyon? Di Texas no, ya? not yet ya, oke. Soon. Belum. Terima kasih Adisa untuk ceritanya. Kita ke Leeds. Nadira, apa yang kamu lakuin selain kuliah di UK? Kayaknya sih bakal sama kayak teman-temannya, paling jalan-jalan. Itu penting banget. Actually, I just got back from Manchester yesterday. Jadi teman aku itu, aku bonding banget sama flatmate aku. Dan kebetulan teman aku ini dari Hong Kong, dan dia itu, kita dekat gitu kan. Dan dia, aku kan gak bakal ada di sini pas Chinese New Year, jadi kita mau celebrate Chinese New Year duluan dengan makan dimsum ke Manchester. Kita bela-bela ke Manchester cuma makan dimsum doang. Terus di Leeds itu kalau misalnya kalian suka society, di sini tuh banyak banget acara-acara gitu, dan mereka
setiap hari Senin itu kayak ada namanya Global Cafe yang dimana kayak basically kalian kalian bisa ngeteh, ada cookies, kayak sweets gitu, kalian bisa ngobrol sama orang-orang yang kuliah juga di sini, dan itu bisa dari kayak aku ketemu orang yang lagi S3, S2, dan juga ada yang kayak first year juga, terus pokoknya kayak banyak banget itu. Terus ada The Edge, itu juga gym sama kayak Adisa. Itu penting. Oh, penting. Seberapa penting? Nah, seberapa penting? Kita butuh tahu nih, gym kenapa jadi penting bagi kalian? Well, I would say I'm very happy here, and then like I'm a foodie, so like I eat a lot, so like gym is important. Oke. Itu yang kami mau, maksudnya kami butuh itu gitu. Kalau tadi kan ngambang kenapa Adisa dan Nadira melakukan gym, mungkin work life balance atau apa, ternyata ada faktor lain kan. Okay. Ada lagi Nadira? Mungkin teman-teman lain bisa jawab. Tapi banyak, tenang aja. Banyak kegiatan ya di sana selain kuliah. Jadi teman-teman yang harus di spotlight adalah banyak kegiatan selain kuliah selama IISMA. Di Warsaw gimana Nani? Kalau aku lebih banyak explore cake kayaknya, explore cake di Poland. Kayak aku ngerasa kayak cheesecake di Poland tuh enak-enak banget, sama kayak aku lebih itu karena aku susah banget nemuin makanan-makanan Asia di Poland. Jadi aku kemarin tuh kayak lebih banyak too much time with PPI Polandia sama kakak-kakak PPI Polandia, kayak kita lebih cari makanan-makanan Asia yang enak tuh di mana sih. Dan kebetulan kan mereka lebih lama ya di Polandia. Jadi aku di situ kayak lebih nanya-nanya informasi terkait makanan di sana di mana kayak gitu, ataupun tempat fashion store gitu di Polandia itu di mana gitu kan. Jadi kita lebih ekspor belanja di sana kayak gitu di Polandia, karena aku lebih di Polandia kayak ngerasa, apalagi waktu kemarin musim salju dingin banget kan, jadi aku lebih stay di Polandia dan lebih banyak mainnya sama anak-anak PPI Polandia sih kayak gitu. Berarti di dalam Poland aja, maksudnya di Warsaw ya? Bener. Teman-teman yang lain juga ada kok eksplor ke luar juga kan. Cuman karena aku pikir kayak lebih Celsius, kayak berapa -5 Celsius gitu, dan anak-anak PPI juga kemarin kayak lebih ngajakin aku keluar kayak main di Polandia, di Warsaw, keliling-keliling gitu. Jadi aku kayak lebih sama anak PPI sih. Oke, berarti interaksi sama PPI juga salah satu kegiatan dari teman-teman IISMA. Terima kasih Nani. Isna, di Netherlands, apakah berkunjung ke LS atau kemana? Iya, kalau di sini aku itu jadi ada namanya OV Chip Card, itu kayak kartu transportasi di sini dan bisa dipakai untuk kereta antar kota. Nah, aku subscribe ke situ, dan kayak sayang kalau udah di subscribe tapi nggak dipakai. Jadi aku berarti kamu numpak kereta muter-muter? Enggak lah. Oh enggak, gimana? Iya, aku Sabtu Minggu itu kayak pergi keliling kota-kota yang ada di sini, kayak misalnya ke Amsterdam, atau ke Maastricht, atau ke Utrecht, kayak gitu. Nah, cuma nggak jarang juga beberapa kali sama awardee-awardee ISMA yang lainnya, karena emang saking work-life balance-nya, jadi kayak banyak waktu luang juga di sini. Nah, kalau udah kayak gitu, pada ngerencanain liburan gitu kan. Nah, jadinya sekalian tuh ke negara tetangga, Jerman, sama Belgia. Terus kalau misalnya yang jauh-jauh juga kadang beberapa kali direncanain. Jadi kayak nggak rugi banget kalau misalnya teman-teman pengen apply ke ISMA di Europe, itu kalian bisa jalan-jalan ke banyak negara, guys. Ya, dan kalau ya, dan itu yang paling penting. Ya, penting. Harus dicatat ya, guys. Kalau misalnya selain jalan-jalannya itu, ada beberapa kegiatan lainnya. Kayak misalnya untuk ISMA 20 sendiri, kemarin ada kunjungan dari KBRI. Nah, kebetulan aku berkesempatan gitu jadi dirijen di depan duta besar kerajaan untuk duta besar Indonesia untuk kerajaan Belanda. Nah, itu kayak it was fun and experience, pengalaman banget. Dan selain itu juga kayak join UKM. Nah, cuma aku belum sekomitmen kayak Adisa dan Nadira yang bisa nge-gym. Aku nggak bisa. Jadi aku kayak ikut UKM lain aja lah yang nggak ada pergerakan fisik. Jadi aku itu ikut English Debate Club di sini, dan juga aku ikut kayak beberapa kali acara dari UT Ambitious Women. Jadi UT Ambitious Women itu
adalah University of Twente Ambitious Women, kayak kumpulan gitu, perkumpulan apa ya, organisasi gitulah ininya. Nah di situ kita kayak isinya nonton film, terus tapi yang tentang perempuan gitu, dan didiskusikan habis itu. Nah itu yang salah satu bikin aku amazed juga tuh, ada gitu apa ya, UKM seperti itu. Terus tentang sustainability itu tuh kayak benar-benar kenceng banget di sini, yang jarang sekali ditemukan di Indonesia, atau mungkin aku aja yang nggak tahu. Jadi ya senang sih nambah insight-insight dari kegiatan di luar kampus dan pengalaman-pengalaman baru. Keren, keren. Tapi sayangnya kita di KUI nggak dapat foto kamu lagi dirijen di itu ya. Oh, iya. Harusnya tuh ketawa langsung Budian tuh. Harusnya dikirim ke kita biar kita tahu. Tapi thank you untuk ceritanya Isna. Dan harus kamu tahu tadi Adisa dan Nadira nge-gym itu bukan UKM ya, itu motivasi diri sendiri, bukan UKM. Ya. Gimana cara dapat motivasinya? Nanti kamu tanyain mereka. Aku nggak mau bahas. Oke, kita banyak pertanyaan di kolom komentar, kolom chat. Tapi untuk Yuli Anggra ini, mohon maaf, tidak bisa kita bahas sekarang karena itu plotnya kayaknya untuk minggu ketiga nanti. Bisa datang lagi nanti di minggu ketiga ya. Dari Rana, izin tanya teman-teman, ada tidak awardee ISMA yang tetap kuliah online di universitas asalnya? Kalau ada, how did they do it? Mungkin dari Nani, dari Warsaw, masih ada melakukan kuliah online di universitas asalnya, maksudnya berarti di UII ya, maksudnya? Kalau di Warsaw sendiri sih semuanya udah clear ya, nggak ada online lagi. Jadi kemarin tuh semuanya diselesaikan secara offline, kayak ujian sama tugasnya juga diselesaikan secara offline gitu. Jadi pas balik ke Indonesia itu udah clear semua, nggak ada lagi sangkut pautnya sama Warsaw. Jadi udah ke Indonesia, kayak udah menikmati Indonesia gitu, nggak ada. Tapi kalau intervensi. Jadi perlu digarisbawahi kalau misalkan laporan-laporan ISMA kayak Spadadikti gitu, itu kayak harus diupload ke Kemdikbud, itu masih ada kayak laporan-laporan ISMA kayak gitu. Tapi untuk kelas nggak ada ya? Maksudnya kelas HI yang di UII? Oh, kelas HI, UII, nggak ada. Itu nanti lanjut di semester 8, Mas. Oh, berarti selama ISMA kamu nggak melakukan kelas di... Enggak. Enggak. Oke. Teman-teman yang lain, Adisa? Kalau aku waktu itu tuh ada salah satu, aku me personally, aku nggak ada pelajaran atau mata kuliah yang dari UII yang masih aku lakukan ketika aku sudah di US. Dia sempat ada satu kegiatan non akademik gitu, tapi diwajibkan oleh universitasnya mereka di ITB, dan itu mereka harus ikuti juga pas mereka masih di US gitu. Jadi itu sih. Tapi kalau misalkan untuk mata kuliahnya nggak ada, karena dari ISMA juga ketika ada forum itu, kebetulan aku juga student representative atau student leadernya anak-anak ISMA yang ke UC Davis. Jadi ketika kita sedang forum ISMA itu dihimbau sama panitia ISMA-nya bahwa ketika kita sudah komit dengan ISMA, itu semua kegiatan yang ada di home university itu harus di stop dulu gitu. Oke. Termasuk dengan mata kuliah karena sudah kesepakatan untuk konversikan begitu. Oh, berarti ini berlaku sama Nadira dan Isna juga? Gimana? Nadira mungkin? Ya itu berlaku buat kita semua, karena kalau aku nggak salah, bisa dikoreksi ya. Kalau nggak salah Kemdikbud juga udah nge-emphasize banget kalau misalnya kayak ketahuan kalian ngambil mata kuliah sambil ngelakuin ISMA, mata kuliah yang kalian yang di either Indonesia atau di host university nggak bakal dilakuin sama ISMA juga. Jadi kayak ngapain, dan saran dari aku, selagi kalian di sini nikmatin aja waktu kalian di sini, kayak nggak usah mikirin Indonesia dulu udah. Kayak nge-gym ya, Nat? Nggak nge-gym juga. Jalan-jalan. No, just kidding. Ya, jalan-jalan maksudnya, dan explore everything you can selama di sana, dan itu aku rasa lebih fun sih. Berarti ini sama-sama Isna ya? Isna juga sama kayak gitu ya? Di arsitektur. Iya, seharusnya nggak boleh semua award di ISMA itu kayak nggak boleh ngambil SKS di home university-nya, tapi mungkin kecuali untuk beberapa pengecualian skripsi gitu kalau nggak salah. Cuma aku kurang tahu teknisnya kayak gimana. Jadi better dilihat lagi persyaratannya untuk yang tahun 2020. Mungkin akan kita bahas di minggu ketiga ya nanti untuk ISMA nanti. Itu detail apa yang nggak boleh, apa yang boleh nanti.
Stay tune teman-teman. Ini dari Muhammad Reza, mohon maaf tadi udah disampaikan kalau Nani juga bilang sebenarnya anak PPI yang di negara penerima itu reach up sama awardee ISMA kan ya? Atau enggak? Ya kan? Leeds mungkin di UK gimana? Kalau mereka nggak personally reach out gitu sih, tapi mereka emang ada acara untuk ngundang orang-orang Indonesia gitu. Jadi kita ada gathering waktu itu. Oke. Itu secara mandiri ya? Maksudnya mereka ngajak kalian secara mandiri, bukan melalui Kemendikbud gitu kan? Benar-benar bukan cuma anak ISMA doang, bahkan kayak benar-benar sesemuanya itu, kayak anak yang baru masuk Leeds juga, jadi ketemu sama semua orang. Oke. Nani di Warsaw sama? Kalau Nani kan tadi reach out mereka ya sendiri ya? Kalau kemarin tuh cara nge-reach out-nya kemarin kebetulan ada gathering sama KBRI. Jadi KBRI kemarin ngundang awardee ISMA sama PPI Polandia. Jadi kita kumpul bareng kan gitu. Nah, jadi di situ kita kayak sharing kontak gitu, kontak WA kayak sharing-sharing kontak gitu. Terus ya udah kayak mereka kakak-kakak PPI itu kayak pada ngajak ketemuan gitu-gitu, ngajakin jalan-jalan gitu sih. Okay. Dari berawal dari gathering dari KBRI itu. Memang berawal dari gathering. Kalau di Netherlands, di sana, Isna, sorry. Sama. Di sini justru PPI-nya yang kayak nge-reach out banget, terus nge-help kegiatan-kegiatan kayak waktu awal selesai quarantine itu langsung diajakin barbecue-an, terus kayak trip-trip ke Gitterhorn, kayak gitu-gitu. Itu semuanya dari PPI. Jadi benar-benar sangat welcome, dan nggak cuma ISMA doang, tapi seluruh warga negara Indonesia yang pelajar-pelajar Indonesia yang baru datang juga semuanya di-welcome dengan sangat-sangat baik dan ramah. Berarti awalnya kamu gabung di grup mereka, atau gimana kamu bisa tahu informasi untuk gathering? Awalnya semua awardee itu dikasih link buat masuk ke grup PPI. Jadi somehow itu kayak PPI nge-reach out salah satu awardee, terus bilang suruh teman-teman awardee yang lain untuk join grup PPI. Nah, jadi begitu. Jadi benar-benar diurusin banget. Waktu awal-awal itu kan masih ngeblur banget tuh, kita bakalan dapat akomodasi atau bakalan nyari sendiri gitu kan. Karena di Belanda sendiri itu lagi krisis housing gitu, susah banget untuk ngedapetin rumah sewaan gitu. Nah, udah dipikirin bahkan sama PPI-nya, gimana nih anak-anak yang baru mau diakomodasi di mana gitu-gitu. Tapi pada akhirnya juga kita diakomodasi. ISMA kan emang cover semua sampai akomodasinya. Tapi itu baru diketahui jelasnya tuh kayak udah deket-deket mau berangkat gitu loh. Jadinya bahkan kalau waktu masih sebelum ada kejelasannya tuh kakak-kakak PPI itu kayak bener-bener sangat membantu banget sih yang baru-baru. Keren, itu semangat gotong royong Indonesia. Di USA, Adisa gimana? Kalau aku kemarin PPI itu kita ketemu semenjak summer session. Jadi apparently karena kita anak-anak UC Davis baru tahu kita ternyata nggak cuma ikutan yang fall quarter, tapi kita juga ikutan summer session. Jadi kita kayak ikut 2 term di US gitu. Tapi untuk summer sessionnya karena masih online, jadi pas kita masih di Indonesia gitu. Itu tepat pas lagi UAS. Jadi paginya anak UI, subuhnya anak UC Davis, siangnya anak UI gitu. Nah, pas itu kita ketemu sama anak-anak Permias. Permias itu PPI-nya Amerika Serikat. Dan mereka memang reach out ke kita, tapi juga mereka juga awalnya sebenarnya nggak tahu bahwa ada IISMA gitu. Sebenarnya kan IISMA harusnya dikasih tahu oleh KBRI di sana ya. Tapi mereka juga taunya tuh belakangan gitu. Dan pas yang reach out kita itu juga cuma ketuanya aja gitu. Jadi belum semua anak Permiasnya itu tahu bahwa ada anak-anak IISMA yang ke UC Davis gitu. Tapi waktu itu langsung di-arrange, ada Zoom appointment, abis itu kita ngobrol-ngobrol di sana, dan pas kita udah masuk langsung offline di UC Davis-nya, sempat ada gathering juga gitu, but we did not spend that much time sama anak-anak Permias, karena mereka juga punya kesibukannya mereka sendiri, dan kita juga lebih banyak bareng IISMA dan anak-anak international students lainnya yang ada di program yang sama gitu. Oke, menarik. Semoga menjawab pertanyaan dari Reza Febriansah ya. Jadi itu bagaimana mereka engage sama PPI. Ini ada pertanyaan dari Fauroza Jawar Ahmad. Ini sama pertanyaan kita selanjutnya tentang makanan, karena kalian tahu Indonesia full of rempah, herb, everything di sini, apalagi yang suka makanan Minang, Padang itu banyak banget.
kemudian tiba-tiba makannya flat semua, kayak makan angin, atau mungkin yang nggak cocok. Gimana strategi kalian untuk menyesuaikan diri sama itu? Kemudian juga dari Fairoza itu meng-highlight Muslim friendly food di sana. Mungkin aku ke Netherlands dulu, mungkin karena ada kesamaan sejarah. Gimana, Isna? Sejarah. Oh iya, jadi di sini kalau misalnya untuk makanan yang Muslim friendly, yang halal-halal itu mudah banget didapetin, kayak literally mudah di mana-mana. Biasanya ada logo halal gitu dikasih tahu di depan restorannya gitu. Dan selain itu, kalaupun misalnya restoran yang nggak ada logo halal, di sini itu makanan vegan itu sangat-sangat mudah didapetin di mana-mana. Jadi optionnya kalau misalnya ke restoran nggak ada sertifikat halalnya, itu kita bisa ke option yang makanan vegan. Nah, terus kalau untuk yang kurang berasa atau kayak gimana gitu, aku waktu awal-awal juga kesini bawa bon cabe sama sambal ABC karena itu harta paling berharga gitu kan. Tapi setelah di sini ternyata surprisingly itu Indomie kayak ada di mana-mana. Terus restoran Asia itu kayak nyediain bahkan bumbu pecel pun tuh ada di sini. Dan ya cuma bedanya harganya mungkin ya. Kayak tempe di Indonesia 5.000 dapat. Kalau tempe di sini itu 5 euro, guys. Dan 5 euro tuh kalau di convert udah berapa ya, di atas 200 dekat ya hampir 100.000, 80.000-an. Itu kalau di Indonesia udah dapat seabang-abangnya gitu ya, walaupun ya itu culture shocknya cuma di harganya, tapi kalau makanan-makanan Indo itu banyak banget yang ada di sini. Dan particularly di Den Haag, jadi salah satu kota di Belanda, itu kayak semua di situ itu makanan Indo semua. Dan tapi makanan Indo di sini tuh kayak di-consider kayak high class gitu loh, jadi mahal. Makanya kayak bikin sendiri aja, beli bumbu pecel kayak gitu-gitu. Ya no wonder, karena memang Netherlands kan. Jadi kalau siapa yang ke Netherlands atau ke 20, tenang aja, sana ada gitu. Jadi aman. Iya, pasti ada. Tapi emang kalau makanan di sini yang asli sininya itu kayak emang kurang berasa sih. Jadi kayak teman-temanku tuh kayak sering banget juga kayak ngedumel sendiri. Ini capek-capek menjajal berapa ribu tahun, tapi berapa ratus tahun, tapi makanannya nggak berasa. Kayak what's the point of that? Oke. Masalahnya itu lagi nyari tanah, bukan nyari bumbu gitu. Nah, makanya dia nggak belajar resep. Jadi ya udah. Oke, di USA gimana, Adisa? Atau kamu cooking sendiri? Di US ini karena kita tinggal sama host family, jadi kan lebih banyak daripada jajannya itu kita lebih banyak yang dimasakin sama host family gitu. Jadi berbeda-beda gitu experience tiap anak ISMA UC Davis gitu, sesuai sama si host family-nya. Apesnya aku. Apes ya berarti. Aku tinggal sama keluarga vegan yang salah satunya itu si istrinya nggak kuat sama rempah-rempah, sama spices, dan yang satunya itu nggak kuat sama sodium karena dia darah tinggi. Jadi apa? Ya garam itu cuma formalitas doang, kayak bener-bener gini doang gitu. Jadi pas aku pertama nyampe, yang kerasa tuh pepper yang kayak black pepper gitu. Oke, tapi mana sodiumnya nih? Karena kan biasanya asupan di Indo 80% of it is sodium gitu. Yes. Terus akhirnya ya udahlah jajan keluar gitu. Jajan keluar ya bisa lah ngerasain ada rasanya gitu dan enak gitu. Cuma memang untuk sodiumnya ya pasti jelas lebih rendah. Dan Amerika itu, what you guys need to know adalah Amerika itu mereka membatasi asupan sodiumnya mereka. Jadi Indomie di Amerika dan Indomie yang kalian bawa dari Indonesia itu taste very very different. Yang di Indonesia itu 80% sodium ada gitu. Tapi begitu di Amerika it's less than 15% sodium. Jadi emang agak-agak apa gitu itu rasanya pas awal-awal ini rasa apa gitu. Tapi halal food banyak ya? Atau halal store gitu? No. Jadi untuk nama kalau kita ada halal MUI gitu. Kalau mereka itu nggak ada gitu. Cuma paling kalau misalkan memang nyari halal food ada beberapa restoran yang memang ngasih klaim kita halal gitu. Itu biasanya memang mereka juga biasanya Shah halal food atau halal guys itu ada gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang Chinese restaurant terus restoran-restoran lainnya mereka nggak ada label halal dan kamu harus nanya sendiri ini kandungannya apa aja sih gitu. Kalian masak pakai minyak babi atau enggak gitu. And sometimes walaupun kalian udah mesennya aku mau yang ayam and then nggak ada
pokoknya yang halal gitu. Mereka taunya halal kan cuma ya udah nggak makan babi gitu. Iya, iya. Tapi apakah tempat masaknya sama, terus cidukannya buat nyiduk si kuahnya yang pork broth, chicken broth itu sama atau enggak kan kita nggak tahu. We never know gitu. Jadi memang yang kalian harus ingat ketika kalian ke Amerika Serikat, bekalnya adalah bismillah gitu. Bismillah halal gitu. Bismillah nggak ada babinya gitu. Jangan terabas air, jangan ya. Yang Iya penting gitu. bismillah. Iya bisa tanya aja gitu. Kalau mereka udah bilang, oh iya ini halal ya udah bismillah aja gitu. Berarti aku asumsikan kayaknya di especially in California rada susah cari yang halal ketimbang di 20 ya. I think tergantung kotanya juga sih, karena aku di Davis dan majority mereka adalah Chinese, Japanese, Chinese, Korean gitu. Jadi mereka kan memang lebih banyak makan asupan porknya lebih banyak gitu. But if you guys go to like Los Angeles or San Francisco, I think it's more feasible to find like halal food gitu. Itu lebih banyak. Oke, interesting. Di Poland yang tadi Nani struggling sama makanan yang flat, gimana? Kalau kemarin aku dikasih info banyak sih sama kakak-kakak PPI Polandia kan, kayak dia ngedirect ke makanan Asia gitu. Jadi aku selama abis dari ngampus ataupun di dorm, kalau misalkan lagi lapar gitu, kadang aku masak, kalau misalkan lagi gamut masak, aku ke restoran Asia gitu. Dan sama sih benar yang Adisa tadi bilang, kalau misalkan itu di Polandia sama sekali juga nggak ada berlogo halal kayak gitu, di resto-resto gitu nggak ada sama sekali logo halal. Cuman kita harus make sure itu tuh kita harus benar-benar lihat komposisi cara mereka penggunaannya itu gimana, kandungannya apa gitu. Kalau misalkan aku sendiri sih, kalau misalkan lagi di restoran Asia tuh aku antara beli chicken atau enggak vegan gitu. Dan ya itu bermodalkan bismillah tadi, dan itu karena benar-benar nggak ada logo halalnya mau gimana. Dan ya benar-benar kalau misalkan di supermarket juga aku scan barcode dulu, ataupun di itu kan ada aplikasinya, aku cek benar-benar itu nggak ada kayak pork gitu, aku make sure itu nggak ada pork, dan itu aku beli gitu. Untuk kalau misalkan lagi lapar di asrama kan aku bisa makan kayak gitu, dan dalam situasi urgent kayak gitu. Dan selebihnya aku kalau misalkan di Polandia kemana, aku banyak makan di restoran Indonesia, restoran sambal namanya kayak gitu. Oh ada ya? Ada, dan lebih pricey emang sih. Pricey ya? Tapi sama juga sih kurang lebih kayak restoran Asia tadi kayak gitu sih. Dan ya itu kadang aku lebih masak juga, dan sama rekomendasi anak PPI. Makanya kalau misalkan kita di luar negeri, banyakin link itu benar-benar useful sih untuk kita ngedirect ke entah itu makanan ataupun hal-hal yang lain gitu. Oke. Aku highlight dari Nani, kalian kalau butuh makanan dan semua hal untuk beradaptasi, ngobrol sama teman-teman dari PPI atau orang Indonesia di sana. Insya Allah kalian struggling lah. Kalau Leeds gimana, Nadira? Muslim friendly untuk makan atau not? I would say Muslim friendly, karena di Leeds itu kayak bener-bener kayak Jogja gitu sih menurut aku ya, karena bener-bener kayak student city banget. Dan kan nggak cuma orang dari Inggris doang kan, pasti ada yang dari kayak Middle East atau apa, atau negara lain. Jadi banyak gitu sih kalau aku yang berlogo halal. Dan juga di sini kan benar-benar kayak nge-value vegan banget ya. Jadi kalau misalnya punya kendala bisa ada option vegan. Di sini juga ada halal supermarket dan harganya juga lebih murah. Terus juga gampang sih sebenarnya di sini menurut aku. Berarti Leeds memang Muslim friendly banget guys teman-teman. Jadi aman kalau kalian ke Leeds. Thank you teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Los Dias Zukruf Ali yang sudah raise hand. Silakan Dias. Oke, Kak, izin bertanya, untuk tempat tinggal di sana tuh gimana ya? Kita tuh nanti kalau misal ke sana tuh tinggal di apartemen atau gimana? Terus untuk transportasi di sana tuh juga gimana ya, Kak? Kan di sana kan nggak banyak motor kayak di Indo kan. Terus sama untuk semua kegiatan perkuliahan di sana tuh kita nanggung sendiri atau ada yang difasilitasi dari pemerintah atau pihak universitas itu ya. Makasih. Oke, terima kasih Dias. Kita mungkin ke benua Amerika dulu. Adisa, silakan. Tadi untuk tempat tinggal, kalau teman-teman yang lain kayaknya dari aku lihat dan dari aku dengar ceritanya juga pada di dorm. Tapi kalau untuk aku sendiri, anak-anak UC Davis itu kemarin ditempatkan di host family. Nah, jadi di host family itu kita sejak awal udah dibantu sama si UC Davis-nya
untuk ngisi form. Jadi kita ada housing agency-nya juga di Davis yang kerjasama dengan UC Davis. Terus mereka akan nanyain kayak preference kita tuh apa sih, misal mau punya siblings, kita Muslim itu juga kita bisa kasih tahu. Terus kayak karena ya aku Muslim gitu, aku bilang aku nggak bisa ada anjing gitu, jadi kucing aja kayak gitu. Itu dikasih Google Form-nya, kalian bisa isi gitu, dan nanti kita akan dipasangkan dengan host family atau host parents yang ada di Davis gitu. Nah, terus untuk biayanya di sana itu karena ISMA tuh nge-cover semuanya, kayak aku bisa bilang bahwa apa yang kita bayarkan itu sejak awal sampai selesai semuanya itu cuma kita bayar pasport, habis itu kita bayar untuk karantina kepulangan gitu, karena untuk karantina kepulangan kan nggak di-cover sama ISMA. Itu aja sih. Terus buat transportasi, karena di Davis itu bike town, jadi semua orang itu pakainya sepeda. Jadi kita kemarin juga nyewa sepeda ke housing agency kita, kemana-mana tuh kita naik sepeda atau bis gitu. Untuk Uber ada gitu, kayak di sini GoCar gitu ya. Tapi kan kalau di sini harganya ya nggak yang mahal banget gitu, kecuali kita emang perginya jauh banget. Tapi giliran di sana itu one trip yang cuma kayak misalkan 3 km itu bisa habis 200.000, 300.000 gitu. Jadi mending kamu jalan atau pakai sepeda aja gitu. Oke, menarik dari USA. Kalau dari Belanda mungkin karena kebanyakan orang sana pakai sepeda kali ya. Iya, kalau di sini untuk transportasinya itu semua orang pasti pakai sepeda. Jadi student-student di sini ada satu tempat untuk penyewaan sepeda gitu, dan semua student kayak nyewa sepeda di situ, dan kayak murah banget, cuma 10 atau belasan euro per bulan. Itu kita udah bisa pakai sepuasnya keliling kota gitu. Dan yang enaknya itu tempat tinggalku, aku tinggalnya di International Student Hotel. Jadi ini adalah kayak gedung 16 lantai gitu, dan semuanya ada, kayak tempat laundry ada di lantai bawah, resepsionis di bawah, dan dapat fasilitas kayak housekeeping, dibersihin kamarnya tiap 1 minggu sekali. Terus ada common area, ada lounge, ada globe, tempat main-main. Misalnya kalian kayak suka main musik, ada piano di bawah kayak gitu-gitu, pokoknya ada di sini. Dan lokasinya yang paling enak karena strategis, deket sama city center. Jadi aku jalan 5 menit tuh udah sampai ke city center. Which mean aku nggak perlu pakai transportasi apa-apa, kayak udah jalan aja tuh semuanya udah reachable, mau ke toko atau mau groceries atau mau kayak nyari resto makan kayak gitu tuh semuanya dalam distance yang sangat dekat gitu. Jadi kayak we barely need like going with train, itu kayak nggak perlu banget sih. Kalau untuk sekitaran kota, jalan kaki atau by bike aja tuh udah sangat bisa kayak nge-cover ujung kota. Jadi ya kayak gitu. Dan kayak kata Disa tadi, untuk semuanya itu udah ditanggung sama ISMA. Jadi kita kayak cuma ngeluarin modal buat karantin pulang deh kayaknya. Karena dari awal aku udah ngurus paspor gitu kan, jadi biaya pasportnya udah nggak kehitungan kayak gitu. Oke. Kalau di Leeds gimana, Nadira? Kalau di Leeds itu, seingat aku, kita kayak benar-benar diarahin banget ke accommodation yang dari university, karena mungkin buat takutnya kalau misalnya kita kayak housing atau apa yang di luar kampus, takutnya kayak nanti kena scam dan segala macam. Jadi buat aman-aman mereka ngarahin kita emang ke accommodation yang ada di university, dan itu kalian cocokin aja sama bukan preferensi, kayak lebih kayak budget kalian gimana, dan di situ juga kalian sama kayak Adisa ditanyain kayak preferensinya kayak mau single sex atau misal mix, atau misalnya mau muslim atau vegan friendly, terus juga misalnya mau quiet atau enggak. Tapi sebenarnya kayak at the very end itu tergantung sama keberuntungan kalian masing-masing. Karena juga ada yang temen aku kayak aku mau single sex tapi tetap aja dapat kayak campur gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu loh, karena mereka juga kayak menghargai privacy masing-masing. Terus juga kalau misalnya transportations, aku biasanya jalan karena di sini serba mahal, kayak males deh, kayak ngapain Uber mahal banget, kayak sayang gitu kan. Terus kalau misalnya bus,
tips aku kalau misalnya kalian yang mungkin udah setelah jam 7 itu bus di kota itu ke semua tempat cuma £1. Jadi kalau kalian mau naik bus setelah jam 7 malam. Setelah jam 7 malam naik bus recommended banget ya. Iya. Di Leeds, oke. Nah, ini di Warsaw? Untuk Warsaw sih sama kayak teman-teman kayak World ISMA lainnya, kayak akomodasi kayak asrama gitu-gitu, tempat tinggal itu udah ditanggung semua sama ISMA. Dan itu kita hanya ngeluarin uang itu hanya untuk kalau misalkan ada yang belum buat paspor, kita harus ngeluarin uang untuk paspor dan uang karantina, udah 2 itu aja. Selebihnya ditanggung sama Kemendikbud. Terus untuk transportasi, kebetulan di Polandia itu banyak banget transportasi public transport, istilahnya kayak apa ya, Trans Jogja gitu, public transportnya, dan itu murah banget. Kayak public transport aku ke Warsaw, ke university aku itu cuma 3 zloty, itu kayak 3 zloty itu kayak 12.000 udah gitu, kayak murah banget, banyak public transportasinya, ada kereta bawah tanah, ada tram, jadi kayak tram itu kayak kereta antar kota gitu, terus ada public transport kayak bis gitu juga ada, jadi nggak perlu khawatir banget sih, kayak itu benar-benar terprovide, udah terfasilitasi semua. Jadi teman-teman World ISMA 2022 jangan takut untuk hal-hal seperti itu, karena yang pertama akomodasi itu udah ditanggung semua sama ISMA, untuk tempat tinggal juga udah di manage semua sama Kemendikbud, untuk makanan juga tadi udah dijelasin kalau misalkan kita nggak perlu takut juga, karena di sana juga kalau misalkan kita perlu makanan halal juga mereka bakal bilang kalau misalkan ini halal atau enggaknya. Terus kalau misalkan transportasi juga gitu, di tiap negara itu sebenarnya banyak juga public transportnya, dan kita sendiri yang milih kita mau yang pakai apa gitu. Dan di Poland sendiri sih banyak kayak online transport juga, ada kayak Uber gitu. Terus Bolt itu kayak semacam kayak Uber juga tapi beda gitu. Terus ada skuter kalau misalkan gitu kan, ada sepeda juga. Jadi nggak perlu khawatir ataupun nggak perlu takut kalau misalkan kita mau bepergian kemana-mana kayak gitu. Thank you, Nani. Mungkin mostly untuk negara-negara bukan berkembang ya, negara maju itu public transportnya udah nggak kayak kita lah, gitulah intinya. Terima kasih teman-teman, semoga menjawab pertanyaan dari teman kita yang barusan. Aku lanjut karena waktu kita semakin mepet. Aku lanjut ke pertanyaan yang mungkin ini bukan apa, ini kayak menggugah hati atau heart to heart lah pertanyaannya. Asik. Aku pengen tahu apa hal yang paling berkesan kalian dapatkan selama proses ISMA dan beasiswa yang mungkin bisa kami terima dan bikin kami goosebumps banget, yang kalian bilang, wah ini benar-benar nggak pernah aku alami di Indonesia, nggak pernah aku temuin di Indonesia. Yang bisa bikin kalian lebih belajar, yang bisa bikin kalian lebih wise, yang bisa memotivasi kalian untuk membangun negara kalian atau kota kalian. Bisa, aku nggak mau nunjuk siapa yang mau duluan. Bingung kan? Iya, karena kalau ngomongin tentang hati itu bingung. Benar. Kalau ada yang udah siap dan udah terbayang, silakan. Aku tunggu pokoknya, tapi jangan sampai jam 4, karena jam 4 kita udah selesai. Mungkin aku mau coba. Silakan, Adisa. Oke, jadi ketika aku mau apply untuk ISMA dan ngisi esainya itu, aku nulisin there's so many things that I want. Aku terbiasa untuk bikin target per tahunnya gitu. Biasanya long term target, short term target gitu. Nah, kemudian ISMA itu memang masuknya ke short term target karena aku tahu bahwa periodenya hanya akan 1 semester gitu, 1 quarter. Di situ aku nulis in my essay, aku pengen ikut kegiatan cultural di sana gitu, cross cultural di sana. Kemudian aku pengen dapat straight A's, aku pengen tetap maintain my straight A's, tetap pengen dapat 4.0 GPA, terus aku pengen bisa ke Indonesia balik bawa perubahan yang besar dan juga membawa perubahan itu lebih terfokuskan. Saat itu aku lebih terfokuskan untuk membawa perubahan ke sekitarku dari apa yang aku bawa dari Amerika gitu. Kayak save your symptom, something like that gitu. Tapi ketika aku sudah berada di Amerika dan kemudian aku merasakan there's so many varieties di sana, banyak hal yang aku bahkan nggak nyangka gitu. Kayak misal ketika aku sholat di sana gitu,
mereka itu nggak terbiasa sholat dengan mukena gitu. Kemudian ada juga yang sholat pakai sepatu, sholat bahkan aku nggak ngelihat dia wudhu dulu gitu. Itu banyak gitu, seperti hal-hal seperti itu di sana. Kemudian musola tempatnya sebelahan sama LGBTQA center gitu. Mana ada itu di Indonesia, right? Gitu. Yeah. Mereka juga CUCD ini mereka very open untuk LGBTQA community gitu, dan mereka memfasilitasi komunitas itu, dan kita juga jadi respect gitu, kayak oh oke, kita memang berbeda tapi bukan berarti aku bisa ngejudge kalian dan kalian bisa ngejudge aku gitu. Aku melihat bahwa identitas kita sendiri itu memang itu udah 100% itu kuasa kita gitu. Orang lain nggak boleh yang nunjuk kayak kamu tuh harus seperti ini, identitasmu itu harus seperti ini gitu. Karena itu memang ya itu diri kita sendiri gitu. Ini badan kita, ini this is our soul gitu. Terus ketika aku balik lagi ke Indonesia, yang tadinya aku lebih terfokus kepada membawa perubahan yang besar, tapi aku justru merasa aku yang berubah gitu. Aku yang berubah dari banyaknya past experiences aku di US gitu. Aku jadi lebih menghargai orang. Aku belajar bahwa sekecil apapun prestasi orang gitu, yang bahkan ketika aku di Indo mungkin ngerasanya kayak cuma kayak gitu doang, masa dikasih apresiasi segitu besarnya, it's so extravagant, it's so grand gitu, kayak mewah banget diapresiasinya gitu. Tapi begitu aku di US, aku merasakan, aku sendiri merasa kayak aduh aku kurang nih, ketika aku melakukan sesuatu aku kurang nih gitu, aku nggak perform gitu. Apalagi aku anaknya perfeksionis dan idealis banget gitu, tapi mereka tetap ngasih aku apresiasi gitu. Mereka tetap bilang you did a really great thing gitu, ini sangat-sangat bisa diapresiasi sama kita gitu. Kita senang banget kamu bisa melakukan ini untuk kita gitu. You took time to untuk ngerjain semua ini gitu, untuk perform seperti ini gitu. Dan aku ngerasa di situ bahwa aku senang gitu, aku yang terharu kayak oh aku diapresiasi seperti ini ya ternyata gitu, dan aku bisa membawa itu kembali lagi ke negara asalku, ke Indonesia, dan aku merasa aku yang berubah gitu. Mungkin environmentku belum berubah gitu, tapi justru perubahan itu dimulai dari aku sendiri gitu, karena aku sendiri yang berubah gitu, dan aku bisa influence orang satu persatu gitu. Dan aku ngerasa senang dengan there's so little progress, tapi at least I make a progress gitu. Yang ya, dan tetap harus fokus dengan progres diri sendiri gitu. Kita itu berjalan di pace masing-masing gitu. Jadi yang namanya sering ngebandingin diri sendiri ke orang lain itu nggak relevan gitu. Sebenarnya jangan melakukan itu ke diri kamu sendiri. Don't be so hard on yourself gitu. Bandingin diri kamu sama ke diri kamu yang sebelumnya gitu. And that's what I learned so much from being in the US. Like itu salah satu hal dari banyaknya hal, dari sekian hal yang aku pelajari ketika aku di Amerika Serikat, dan aku bisa bawa kembali ke Indonesia. Keren. More respect, more appreciations. Cool. Kayaknya kita memang butuh itu, Adisa, untuk dunia yang zaman sekarang ya. Next siapa? Aku nggak mau tunjuk. Tolong hindarkan kata-kata sama seperti Adisa tadi. No, kami butuh Isna, kami butuh your original story, karena kita percaya kalian you have your own progress, your own history. Jadi Jadi silakan Isna. Kalau untuk aku itu dari awal banget, dari proses pendaftarannya itu aku udah sangat bersyukur banget, udah banyak yang bisa aku pelajari dari proses pendaftaran, karena di situ ada tahap di mana kita menulis esai gitu kan. Nah dari menulis esai itu aku udah kayak reflect back, terus contemplating my whole life, kayak what have I done this whole time, untuk sebagai bahan untuk aku taruh di esai-esai aku itu. Jadi kayak dalam proses pendaftarannya aja tuh kayak udah baik belajar gitu, kalau wah I've done this far kayak gitu, ngumpulin sertif atau achievement. Kayak awalnya karena lagi COVID juga ya, dan di rumah terus kayak sangat nggak produktif, dan awalnya tuh aku emang mau daftar ISMA tuh karena pengen nge-add value gitu selama pandemi, karena merasa kayak hampa banget gitu. Nah terus setelah dilihat-lihat lagi ternyata udah banyak yang bukan banyak, maksudnya udah aku nggak tidak melakukan apa-apa seperti yang kupikirin itu. Nah, underestimate diri sendiri berarti ya sebelum itu. Iya, bahkan sebelum keterima ISMA-nya aja tuh udah ada yang bisa dipelajari selama proses pendaftarannya. Nah terus begitu sampai di sini itu kayak aku sangat amazed, karena it's been my dream untuk ngedapetin scholarship ke luar negeri gitu kan.
Nah, jadinya mungkin kan nikmat Allah itu ada sangat banyak, tapi kayak ini menurutku waktu itu tuh lagi poin apa ya, klimaksnya banget gitu, karena saat-saat pandemi gimana lagi down banget, terus salah satu my biggest dream itu tercapai. Jadi kayak saat itu langsung berpikir, wah ternyata Allah itu baik banget, walaupun sangat banyak nikmat-nikmat yang lainnya, tapi yang aku notice saat itu yang ini. Terus kesempatan-kesempatan yang lain itu jadi terbuka karena networking semakin luas, terutama sama sesama awardee di sini, dan kayak apa ya, kayak kesempatan tuh mulai terbuka satu persatu gitu. Selama di sini aku kayak diajakin temenku buat ayo ikut paper competition bareng, ayo ikut ini bareng kayak gitu. Jadi sekarang gitu jawaban dari doa-doa yang lampau itu baru sedikit demi sedikit mulai apa ya, dikabulkan Ijabah, sekarang sekarang. Iya. Itu yang apa ya, aku merasa jadi semakin banyak yang aku syukuri selama di sini, dan semakin ya reflect back ke diri aku sebelumnya, dan yang pasti didapetin, aku yakin most of the awardees itu personal growth, di mana kita merasa jauh lebih baik daripada diri kita di masa lampau, dan sangat banyak hal-hal kecil yang apa ya, kita sadari kalau misalnya dulu di Indonesia kayak sangat apa ya, tertekan sama kanan kiri orang-orang yang overachiever kayak gitu misalnya. Terus kayak di sini they can do it both, kayak ngebalancein life-nya sama kerjanya atau akademiknya. Jadi kenapa kita nggak bisa juga melakukan itu gitu di Indonesia? Terus kayak untuk dituntut untuk menjadi aktif di kelas kayak gitu. Kenapa kita nggak coba juga nih kayak gini, kayak being open, terus kayak kalau emang nggak setuju menyanggah atau open discussion, itu tuh sangat bisa dilakukan juga di Indonesia sebenarnya. Nah, mungkin kalau nanti balik itu bisa apa ya, kayak kebiasaan-kebiasaan yang baik di sini mungkin bisa mulai diterapkan gitu di kelas. Diharapkannya aku bisa kayak gitu nanti. Nah, terus kurang lebih itu sih kalau dari aku. Dan yang apa ya, satu lagi yang kayak paling aku sangat hargai di sini itu adalah momen-momennya. Jadi sebenarnya aku agak sedih karena sebulan lagi mau pulang, tapi bukan sedih karena nggak bisa mengunjungi Belandanya lagi, melainkan kayak sedih udah apa ya, momen-momen yang udah dibuat sama awardee lainnya, sama teman-teman di sini itu bakal nggak ada lagi. Mungkin kalau Belandanya 5 atau 10 tahun ke depan masih bisa kita kunjungi lagi, tapi momennya nggak bakal dapat lagi. Itu aku sad banget. Yang aku tangkap dari Isna adalah believe yourself and jangan pernah meng-underestimate dirimu, karena kamu proses terus dan kamu harus hargai itu sekecil apapun yang Adisa bilang. Menarik Isna, thank you very much. Siapa lagi antara Nadira dan Nani, silakan yang mau duluan. Aku aja deh dulu. Oke, Nani, silakan. Oke, dari yang aku selama di Poland sih, aku waktu pertama daftar ISMA itu kayak aku bener kata Adisa tadi, short term. Jadi short term itu kalau misalkan kita udah kelar ISMA, kita bakal balik ke Indonesia, udah kelar gitu aja. Sekolahnya kelar, pengalamannya juga udah gitu. Tapi yang aku terapin di mindset aku, kalau misalkan itu yang pengalaman aku selama di Polandia, itu udah pelajaran-pelajaran itu banyak banget yang aku dapatin, entah itu dari hal kecil ataupun dari hal yang besar. Contoh hal kecil kayak mereka di Polandia, mereka orangnya sangat bersih, ataupun mereka anaknya disiplin, terus sopan gitu. Itu menjadi membuat diri aku sendiri itu terbentuk kayak secara nggak langsung. Aku selama di Poland aku terbiasa menjadi orang disiplin, ataupun aku ngerasa jadi kayak orang yang benar-benar taat sama aturan gitu. Kalau misalkan aku ngeliat sampah sedikit pun itu langsung aku bersihin kayak gitu. Jadi itu bakal benar-benar jadi sebuah jangka panjang aku ke depannya yang bakal itu lengkap di hidup aku kayak gitu. Memang kalau misalkan di luar dari akademik, memang aku bisa mendapatkan ilmu yang banyak, lecturing yang bagus, kayak dari dosen-dosen yang bagus juga, kayak penelitian yang aku buat kolaborasi dengan dosen-dosen di sana. Akan tetapi di sisi lain ada hal yang menarik juga di sisi lain untuk membuat habit aku ke lebih baik lagi, entah itu dari habit untuk cara menghargai orang caranya gimana, untuk membuat kayak menjaga lingkungan gimana, karena orang-orang di sana itu kayak khususnya di asrama aku sendiri, kayak roommate aku itu mereka berasal dari Eropa semua, ada dari Ukraina, ada dari Amsterdam juga ada, Italia juga ada, Prancis juga ada. Mereka kayak benar-benar mereka menjaga banget kebersihan kayak gitu. Dan aku kebetulan kemarin roommate-nya dari orang Ukraina, dari itu aku belajar banget kalau misalkan
oh ternyata mereka sangat menjaga kebersihan banget kayak gitu kan. Jadi aku di situ sempat sharing juga sama teman roommate aku kalau misalkan oh ternyata negara kalian gini, oh ternyata Indonesia gini. Jadi aku lebih kayak mendapat insight banget selama di Polandia, dan pas balik ke Indonesia aku kayak ngerasa mindset yang aku terapin di Polandia kemarin itu bakal jadi jangka panjang ke aku selanjutnya kayak gitu sih. Dan ya bersyukur banget sih dengan adanya program ISMA ini, dan sangat benar-benar nge-impact banget ke hidup aku untuk will be better to my life gitu. Orang Indonesia kayaknya butuh kamu Nani untuk kebersihan lingkungan kita. Maybe you start to expert in green politik maybe. I hope ya, kita harapkan. Terima kasih Nani ceritanya. Last one, Nadira. Wow, pressure. Nope. Mungkin hal yang paling berkesan bagi aku dari UK itu berawal dari academic wise. Mungkin benar kayak orang-orang selalu bilang, oh kalau kayak mau lebih baik emang pendidikannya harus yang lebih baik. Dan di situ menurut aku kayak, oh benar juga ya, karena aku sangat impressed dengan dosen dan staff aku di University of Leeds yang sangat supportive. Not saying lah UI nggak supportive, UI sangat supportive juga, tapi maksudnya in the different way gitu. Karena mungkin culture kayak learning kita berbeda ya. Dimana kayak kalau misalnya Asia itu, oh kita tuh lebih terbiasa mendengarkan dosen atau guru berbicara, terus kita kayak agak punya kesulitan untuk menyangga kayak oh Bu Pak saya punya punya pendapat lain. Sebenarnya tuh bahkan aku dosen aku juga ngebolehin itu, tapi kayak aku mungkin karena terbiasa dengan culture yang kayak gitu, yang kayak takut salah, takut nanti gimana gitu, jadi aku nggak berani. Sedangkan di sini tuh kayak malah dosennya kayak ini nggak ada yang mau nyangga saya kayak gitu loh, kayak benar-benar kayak jadi di situ aku kayak mendengarkan banyak banget perspektif dari teman-teman, bahkan sampai ada yang banget menurut aku kayak agak aneh ya, tapi dosen aku bilang kayak nggak apa-apa kayak gitu, masih nge-respect argumennya dia. Jadi di situ aku merasa dari situ aku belajar bagaimana kayak merespek semua pendapat dan hal-hal kecil gitu sih dari situ. Berarti sistem pendidikan kita yang harusnya lebih fairness ya, lebih fair, lebih terbuka, dan lebih komunikatif lah dua arah. Mungkin gitu kali ya Nadir. Aku merasa sebenarnya juga udah kayak gitu, tapi kayak kita masih ragu aja untuk nge-step buat ke situ, karena udah terlalu lama banget kan kita dengan model lama. Iya, on proses. Insya Allah nanti akan berkembang. Oke, thank you very much teman-teman. Dan kita udah di penghujung acara kita, dan ini udah 16.03 di Indonesia. Aku mau menanyakan satu hal terakhir, pamungkas, dan in the short aja, why ISMA? Adisa. Short aja untuk penutup, sebelum kita tutup, silakan. Why ISMA? You should consider memang ikut ISMA, karena kalau kamu ngelihat dengerin dari tadi kita semua sudah sharing ke teman-teman semua, memang ISMA ini impactful banget di kehidupan kita saat ini dan kedepannya juga gitu. Jadi you should always consider memang ikutan cultural exchange, student exchange, apalagi biayai. Thank you Adisa, perfect. Nani? Kalau aku why ISMA sih karena aku dari dulu emang scholarship hunter ya. Jadi aku dari dulu emang karena udah scholarship hunter, jadi kalau misalkan ada dikit-dikit beasiswa gitu aku daftar gitu. Dan ya bener tadi bilang selagi itu dibayarin kenapa enggak daftar aja gitu kan, ya gitu. Terus ya gitu sih, kayak dulu aku pertama kali daftar ISMA aku mandang kalau misalkan aku lebih ke akademisi anaknya. Dan karena aku pengen ilmu aku lebih highest lagi, lebih tinggi lagi, ya udah aku daftar scholarship terus belajar di luar negeri. Tapi seiring berjalannya waktu aku kayak ngerasa ternyata belajar di luar negeri itu juga aku ngerasain hal yang baru juga, pengalaman yang baru yang beyond in academic gitu, di luar sisi akademisi. Tapi aku dapat pengalaman itu entah itu dari kehidupan, cara menghargai orang, cara nge-respect orang, cara attitude gimana, cara gitu-gitu pokoknya. Di luar sisi itu aku belajar banyak, yaitu ISMA sangat diperlukan banget sih untuk membentuk karakteristik orang. Thank you Nani. Nadira?
Why ISMA? Well, kenapa enggak juga karena dari pengalaman aku, ISMA itu udah memberikan international exposure yang udah membantu aku buat ngediscover diri aku lebih baik. Thank you. Isna? Well, ISMA has so many benefits, and it is very good for your personal growth. Thank you very much. Well done. Terima kasih banyak pembicara kita, keren banget. Aku harus tepuk tangan dan terima kasih banget atas waktunya dan teman-teman juga. Ya, insightful banget. Semoga kalian bisa sukses selanjutnya ke depan. Mimpi-mimpi kalian tercapai, apa yang kalian pengen pengen kalian implementasikan di Indonesia bisa kalian lakukan setelahnya. Amin, insya Allah. Dan terima kasih juga untuk para partisipan yang ikut. Jangan lupa nanti kita di minggu depan Sabtu juga di jam yang sama akan ada International Credit Transfer. Kalau kalian mau tahu tentang itu lebih dalam bisa ikut lagi nanti. Terakhir untuk highlight dari teman-teman pembicara kita, kalian jangan pernah underestimate diri kalian. Kalian harus hargai progres kalian walaupun sedikit. Kalian harus terus berjalan dan berproses. Insya Allah nanti kalian akan dikasihkan yang terbaik. Gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf salah dan kata dari saya pribadi dan tadi keluar masuk Zoom karena internet di kantor. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Ade mewakili KUI undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend everyone. See you. Bye. Bye, Bu. Makasih ya. Makasih semuanya. Terima kasih semua. Makasih semua. Bye-bye. Thank you, guys.